Kutukan pasif Fuko emang fatal banget. Cuma gara-gara kontak fisik ringan kayak ciuman, Showo di depannya langsung kena instant death akibat bad luck yang nggak masuk akal. Tragedi ini udah dimulai dari dia kecil. Pelukan perpisahan sama orang tuanya malah jadi trigger area of effect yang bikin pesawat mereka meledak di udara. Tak kuat nanggung beban kutukannya sendirian, Fuko akhirnya mutusin buat nyerah. Dia nunggu momentum kereta lewat buat ngakhiri semuanya di stasiun itu. Tapi tiba-tiba ada cowok asing yang nyamperin. Fuko langsung ngeluarin pisau dan ngebluff soal penyakit menular. Niatnya sih murni buat ngusir cowok itu biar gak kena kutukannya. Karena cowok itu batu, Fuko nekat nusuk dadanya. Anehnya, bukannya tumbang, cowok itu malah senyum kegirangan seolah damage fisiknya nol besar. Malahan, cowok itu sengaja mancing kontak fisik buat ngetes seberapa mematikan penyakit yang diomongin Fuko. Dia bener-bener gak peduli sama blind spot pertahanannya. Dan bener aja, kutukan unlock langsung aktif. Cowok itu kena hantaman fatal dari kereta, tapi gokilnya, kepalanya yang kepotong malah masih bisa ngomong santai. Ternyata dia itu undead. Sel tubuhnya punya regen rate yang brutal banget. Bikin dia bisa nyiptain badan baru langsung dari sisa kepalanya dalam hitungan detik. Sadar kalau kutukan Fuko adalah kunci buat ngebunuh dia secara permanen, Andy langsung angkat Fuko dan inisiasi tactical retreat buat ngehindarin polisi. Mobilitas Andy emang di luar nalar. Dia sengaja motong kakinya sendiri dan manfaatin momentum regenerasi buat dapet burst speed tambahan pas lompat antar gedung. Sampai di atap, Andy mulai eksperimen. Dia gantung Fuko di pinggir gedung buat ngetes apakah rasa takut bisa ningkatin damage output dari kutukannya. Tapi efek unlock itu emang random dan mematikan. Cuma gara-gara kulit pisang sepele, momentum mereka hancur dan keduanya langsung terjun bebas dari atas gedung. Di tengah krisis, Andy pakai pedangnya sebagai rem darurat buat nahan laju jatuh mereka. Sambil terus nganalisa pola aktivasi dari kutukan Fuko. Sementara itu di sisi lain, pergerakan mereka ternyata udah dipantau sama agen-agen berjas misterius yang siap mengeksekusi operasi penangkapan. Balik lagi ke Andy, dia udah nemu formulanya. Karena luas kontak kulit berbanding lurus sama damage kutukan, dia maksa buka baju Fuko buat dapetin efek maksimal. Karena Fuko ngelawan terus, Andy pakai taktik alternatif. Dia motong rambut Fuko, ngeksploitasi celah aturan, kalau rambut juga masih dihitung sebagai bagian tubuh. Gak lama nunggu, agen musuh langsung nyergap. Mereka manfaatin petir buat motong kepala Andy dan ngurung kepalanya di kapsul khusus biar regennya keblok. Tapi musuh salah perhitungan. Potongan rambut tadi ternyata manggil petir susulan yang jauh lebih brutal, ngasih celah buat badan bawah Andy buat regen kepala baru. Momentum langsung berbalik. Andy pakai tekanan darahnya sendiri sebagai thruster buat ngedash dan ngebantai formasi agen musuh dalam sekejap. Sadar kalau musuhnya punya skill counter yang bahaya, Andy langsung narik Fuko dan pakai potongan tangannya sebagai decoy buat kabur dari line of sight lawan. Buat ngasih damage pamungkas, Andy nekat nyium Fuko. Kontak fisik level tinggi ini langsung memicu anomali gila yang narik meteor jatuh tepat ke markas musuh. Akan meteor itu benar-benar rata tanah, tapi Andy tetap survive berkat pasif undead-nya. Dari sini, duet mematikan antara keabadian dan kesialan resmi dimulai. Gak buang waktu setelah insiden meteor, Andy langsung ngebedah mekanik pasif unlock milik Fuko. Dia sadar kalau durasi dan luas area sentuhan itu berbanding lurus sama skala daya hancur yang bakal mereka terima. Ngerasa cuma dijadiin alat bunuh diri, Fuko langsung nge-counter dengan ancaman psikologis. Dia mutusin buat benci sama Andy selamanya, karena tanpa rasa suka, efek unlock-nya bakal melemah drastis dan gagal ngebunuh target. Mendengar itu, otak taktis Andy langsung jalan dan nemuin variabel baru. Dia nyimpulin, kalau tingkat afeksi atau rasa suka Fuko adalah kunci utama buat nge-trigger bencana skala apokaliptik yang dia cari. Karena butuh waktu buat ningkatin afeksi, Andy mutusin buat main aman dulu. Dia langsung bawa Fuko ke gudang senjata rahasianya, dan maksa dia pakai armor kelas berat buat nutupin blind spot pertahanannya. Andy ngasih briefing brutal soal ancaman dari Union, organisasi yang ngeburu mereka. Kalau sampai tertangkap, Fuko bakal dijadiin kelinci percobaan hidup-hidup buat ngetes batas maksimal dari kutukan unlock-nya. Sadar posisi mereka udah terekspos, opsi terbaik cuma kabur. Andy langsung tancap gas bawa Fuko cabut dari markas pakai motor, nyari zona aman buat nyusun ulang strategi. Di tengah pelarian, mental Fuko sempet down karena ngerasa jadi beban. Tapi Andy langsung ngasih jaminan absolut kalau dia bakal jadi tameng hidup sampai Fuko beneran jatuh cinta dan ngasih dia kematian yang sempurna. Sayangnya pelarian mereka terpotong instan. Musuh pakai taktik warp buat nge-bypass jarak, dan sesosok armor raksasa bernama Void langsung muncul ngasih hantaman brutal yang bikin motor mereka hancur berantakan. Kondisi makin chaos pas bala bantuan musuh kedua muncul negat Fuko. Shen dengan santai ngeblok jalur kabur, bikin posisi Fuko bener-bener terpojok tanpa opsi melarikan diri.
Di sisi lain, Void nyoba ngasih instant kill ke Andy. Tapi berkat pasif regenerasi undead yang gila-gilaan, Andy langsung pulih dalam hitungan detik, meski tubuhnya udah hancur lebur. Momentum counter-attack Andy mendadak mati total. Dia sadar kelumpuhannya bukan karena kerusakan saraf, melainkan efek crowd control dari Shen, yang bisa ngehack pergerakan targetnya dari jarak jauh. Otak veteran Andy langsung ngebaca pola serangan lawan. Dia nyimpulin kalau mereka berdua adalah negator tipe penahan, yang satu ngerampas kebebasan fisik, dan yang satu lagi ngebajak niat pergerakan. Buat ngedispel efek lumpuhnya, Andy sengaja ngebait serangan musuh. Pas kena hit dan konsentrasi lawan pecah, dia langsung manfaatin celah itu buat melancarkan counter punch telak ke arah Void. Sambil nunggu momentum, musuh malah ngebokorin info intelijen soal Union. Mereka punya sistem meja bundar dengan 10 kursi eksklusif, dan siapapun yang ada di luar kursi itu bakal terus diburu tanpa ampun. Mendengar aturan main itu, Andy langsung nemuin celah sistem. Daripada terus-terusan jadi buronan, dia mutusin buat ngebantai kedua agen ini, dan ngerampas kursi mereka buat masuk ke dalam organisasi. Paham, kalau Andy butuh tambahan damage, Fuuko ngambil inisiatif berani. Dia sengaja ngelakuin kontak fisik singkat, buat nempelin efek unlock skala kecil ke tubuh Andy sebagai buff serangan tambahan. Efek unlock langsung aktif narik sebuah truk jatuh dari langit buat nge-smash musuh. Pas Void sibuk ngedodge, Andy gak kasih napas, dan langsung nembakin proyektil dari potongan tubuhnya sendiri. Taktik Pars Bullet ini bener-bener di luar nalar. Andy manfaatin daya dorong dari regenerasi selnya yang super cepat buat nembakin organ tubuhnya layaknya peluru berkecepatan tinggi yang mematikan. Setelah ngebaca pola Untruth yang selalu membalikan niat, Andy nge-hack sistem itu dengan sengaja niat nyerang ke arah berlawanan. Hasilnya, tubuhnya otomatis bergerak ke arah yang benar dan sukses nembus pertahanan Shen. Bentrokan sama Shen ternyata cuma baiting taktis. Pas fokus musuh terpecah, Andy langsung mute terbalik dan ngelepasin serangan fatal ke arah blind spot Void, mengakhiri perlawanannya secara instan. Melihat partnernya tumbang, Shen malah ngasih plot twist. Dia nawarin jalur damai dan berjanji bakal ngerekomendasiin mereka masuk Union. Asalkan mereka mau ngebunuh satu target spesifik buat ngebuktiin kelayakan mereka. Targetnya ada di Rusia dan mereka dikasih waktu 3 hari buat nge-take down anggota Union lain di sana. Setelah ngasih ultimatum itu, Shen langsung cabut pakai portal, ninggalin mereka buat nyiapin rencana invasi selanjutnya. Gak buang waktu, Andy langsung ngebajak kapal pesiar yang udah dimodifikasi buat kabur ke Rusia secepat mungkin. Di sisi lain, Fuuko panik parah sembunyi di bawah meja. Karena dia tahu radar musuh pasti bakal ngelacak pergerakan mereka. Bener aja, jet tempur musuh langsung ngunci target. Tapi Andy udah baca pergerakannya. Dia sengaja motong tangannya sendiri, buat dijadiin proyektil berkecepatan tinggi buat nangkis rudal itu. Sambil ngatur napas, Andy mulai ngejelasin target utama mereka. Buat bisa masuk ke organisasi itu, mereka harus ngebunuh salah satu dari 10 anggota inti yang punya emblem emas. Dari 3 kandidat yang dia tahu, ada satu cewek yang paling bahaya. Cewek ini punya kemampuan manipulasi ruang yang bisa bikin dinding transparan, dan dulu pernah bikin Andy mati kutu. Tiba-tiba serangan gak kasat mata ngehantam kapal mereka sampai hancur lebur. Posisi mereka sekarang terdesak di bawah air, jadi Andy terpaksa pakai blood boost dari lengannya buat dorong mereka ke permukaan. Pas nyampe di atas, jet tempur udah nungguin. Bukannya panik, Andy malah angkat tangan pura-pura nyerah, murni taktik baiting, buat ngulur waktu sambil nyari celah. Karena butuh daya hancur masif, Andy sengaja ngelakuin kontak fisik ekstrim ke Fuuko buat memicu unlock skala besar yang bisa nembus pertahanan udara musuh. Hasilnya gokil banget. Anomali gravitasi narik puing raksasa dari luar angkasa yang langsung jatuh ngehantam jet tempur itu sampai hancur berantakan. Momentum ini gak disia-siain sama Andy. Dia langsung narik Fuuko dan lompat ke arah jet yang lagi jatuh, ngebajak kokpitnya, pakai pedang buat dijadiin tumpangan gratis. Sayangnya, sistem jet itu ngedeteksi anomali, dan langsung ngaktifin mode self-destruct. Gak ada pilihan lain, Andy langsung lompat keluar bawah Fuuko sebelum meledak di udara. Buat nahan fall damage dari ketinggian segila itu, Andy pakai teknik pendaratan 5 titik. Dia ngorbanin seluruh tulang badannya hancur berantakan demi jadi bantalan empuk buat Fuuko. Setelah regenerasi instan, mereka akhirnya sampai di Danau Baikal. Karena area ini ramai turis dan musuh pasti mantau, Andy mutusin buat misah dan nyari backup dari kenalan lamanya. Fuuko yang ditinggal sendirian, ngerasa canggung banget di tengah keramaian. Pas lagi jalan tanpa arah, dia malah gak sengaja ketemu sama Gina yang lagi asyik ngelukis di pinggir pantai. Ternyata Gina ramah banget dan malah ngajakin Fuuko ngelukis bareng. Fuuko yang awalnya waspada mulai nurunin guardnya, karena ngerasa cewek ini cuma turis biasa. Sambil nunggu matahari terbenam, obrolan mereka makin dalam. Gina nanya soal perubahan, dan dia dengan tegas bilang kalau dia benci banget sama hal-hal yang berubah di dunia ini. Fuuko malah curhat kalau dulu dia pengen mati karena ngerasa hidupnya stuck. Tapi semenjak ketemu Andy, dia sadar kalau perubahan itu ternyata bisa bawa harapan baru buat dia.
Mendengar jawaban itu, vibe Gina langsung berubah drastis. Dia ngerasa tersinggung karena filosofi hidupnya ditentang mentah-mentah sama Fuuko. Tanpa aba-aba, Gina langsung ngaktifin kekuatannya. Manipulasi ruangnya bikin seluruh air danau melayang ke udara. Nyiptain zona pertempuran yang super mematikan. Melihat anomali itu, Andy langsung ngedash dari hutan dan ngelancarin serangan tebasan darah bertekanan tinggi buat nyelamatin Fuuko dari jangkauan musuh. Sayangnya, serangan surprise itu berhasil ditahan pakai Invisible Wall. Gina akhirnya masang topi unionnya, ngebuktiin kalau dia adalah target utama yang punya emblem emas. Gina udah ngunci targetnya. Dia nantangin Andy buat ngebunuh dia, kalau emang mau masuk ke organisasi, dan sekarang posisi mereka benar-benar terpojok di bawah dominasi ruang milik Gina. Sementara itu di markas, Shen dapat laporan krusial dari Mui, kalau Gina lagi engage sama target Undead dan Unlock di Danau Baikal, yang otomatis bikin situasi makin panas buat perebutan kursi Union. Di medan tempur, Andy gak pakai basa-basi, dan langsung dash buat First Blood, tapi momentumnya mati total gara-gara pedangnya nabrak Invisible Barrier yang udah di-setup sama Gina dari awal. Sadar kalau umur asli Gina udah 66 tahun, Andy coba pressure lagi. Sayangnya Gina punya refleks gila dan langsung ngeblok jalur napas Andy pakai konstruksi udara yang gak kelihatan. Gara-gara itu, Gina teringat lagi momen 50 tahun lalu pas dia pertama kali nangkep Andy, di mana dia manfaatin keabadian Andy buat eksperimen dan nyari tahu batas maksimal dari kekuatannya sendiri. Tapi negosiasi langsung hancur berantakan pas Gina tahu Shen udah nyentuh Andy duluan, bikin dia trigger parah dan langsung spam serangan fatal murni karena cemburu buta. Melihat pola serangannya, Andy langsung decoding mekanik musuh. Dia sadar Gina bukan cuma pakai telekinesis, tapi bener-bener ngebekuin wujud air dan udara buat dijadiin senjata yang gak kasat mata. Buat ngetes durability pertahanan itu, Andy sengaja ngebait serangan pakai pedangnya yang gak bisa hancur, tapi backlash-nya malah bikin dia kepental jauh, karena density udaranya terlalu padat. Karena badannya kekunci total, Andy ngambil keputusan brutal dengan nembakin kepalanya sendiri layaknya peluru, terus manfaatin regen instannya buat ngebangun ulang, seluruh tubuhnya pas lagi di udara. Tanpa kasih napas, Andy pakai taktik high IQ dengan nyemburin darahnya sendiri ke segala arah. Fungsinya buat dijadiin radar alami biar tangan-tangan udara Gina yang invisible langsung kelihatan jelas. Gina akhirnya ngaku kalau kekuatan Unchanged miliknya bisa ngunci bentuk benda mati apapun, yang berarti selama dia madatin udara di sekitarnya, dia punya absolute defense dari segala arah. Nah, buat nembus pertahanan mutlak itu, Andy nekat nempel maksimal ke Fuuko di tengah pertempuran, tujuannya buat numpuk charge unlock skala besar, biar bisa ngehajar Gina dari luar barrier. Apes-nya, ledakan unlock itu gak ngasih damage fatal. Karena Gina, ternyata tipe self-targeting, dia pakai Unchanged ke tubuhnya sendiri, buat nahan penuaan sekaligus bikin fisiknya kebal dari serangan fisik. Momentum langsung berubah pas Andy nge-roast habis-habisan soal makeup dan kulit Gina yang udah kendur. Taktik Cywar ini sukses besar bikin mental Gina hancur dan memancing dia buat nyerang membabi buta. Karena udah kepancing emosi, Gina narik seluruh air danau buat ngebentuk konstruksi UFO raksasa, terus nge-spam laser air bertekanan tinggi, yang maksa Andy buat terus-terusan dodge tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Gina tetap fokus sama objektif utamanya, dia butuh nangkep Andy hidup-hidup demi ngamanin posisinya di Union, jadi dia gak peduli seberapa besar damage yang harus dia keluarin. Tapi Andy jeli banget, dia nemuin blind spot fatal di mana barrier Gina bergesekan sama tanah dan nyisain celah kecil, jadi dia pakai darahnya sendiri sebagai pelumas buat nyelip masuk ke zona pertahanan terdalam. Dan begitu berhasil masuk ke inner circle, Andy langsung ngelepasin semua tumpukan unlock yang dia dapat dari Fuuko tadi, ngejadiin dirinya sendiri sebagai homing beacon buat narik bencana paling mematikan. Dan timingnya pas banget. Bencana unlock itu bermanifestasi jadi tembakan laser orbital dari satelit Union sendiri, yang langsung ngehantam telak dan ngehancurin konstruksi UFO Gina sampai rata dengan tanah. Akibat hantaman brutal itu, barrier mutlak Gina hancur total, dan tubuhnya kena damage fatal, bikin pertarungan langsung kelar saat Andy jalan, mendekat buat nangkep tubuhnya, yang udah gak berdaya. Di momen terakhirnya, Gina akhirnya nurunin egonya dan ngaku kalau dia sebenarnya benci sama kutukan Unchanged. Karena jauh di lubuk hatinya, dia cuma pengen ngerasain perubahan alami layaknya manusia biasa. Pas efek kekuatannya hilang, dan wujud aslinya, yang udah tua renta kelihatan, Andy tetap meluk dia erat tanpa ragu, ngasih validasi dan ketenangan yang udah Gina tunggu, selama 50 tahun sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhir. Setelah pemakaman yang emosional, Fuuko masih terpukul banget, tapi Andy ngasih insight taktis kalau kematian itu emang jalan keluar yang Gina pilih buat lepas dari kutukan keabadiannya. Mendengar fakta itu, Fuuko sadar kalau kemampuannya justru ngasih mercy kill buat Gina, dan dari situ, dia mulai nyusun mental buat ngerubah sistem Union dari dalam.
Pas mereka berdua sepakat buat ngebajak kursi petinggi Union, tiba-tiba radar mereka kebobolan, gara-gara transport musuh langsung ngejebol atap buat jemput paksa. 迎えに来てやったぞ。 Begitu mendarat di markas utama, Andy gak buang waktu dan langsung burst attack ke semua anggota buat ngetes durability mereka, karena dia tahu zone control di awal itu krusial banget. Melihat serangannya ditangkis dengan gampang, Andy langsung narik kesimpulan kalau pertahanan para petinggi ini emang level atas, dan Juice pun nyambut mereka masuk ke formasi. Tapi formasi itu langsung kacau pas Tatiana ngamuk karena dendam soal Gina, dia ngelepasin pressure tinggi dari robotnya buat ngehancurin Andy di tempat. Pas Andy mau counter attack, momentumnya langsung diputus paksa sama Shen yang pakai kemampuannya buat ngebajak saraf motorik Andy, bikin serangannya cancel total. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Juice ngambil alih zone control dan nyuruh semuanya duduk tenang buat masuk ke agenda utama pertemuan mematikan ini. Tanpa basa-basi, Juice manggil Apokalips. Artefak kuno berbentuk buku sinting yang langsung ngebuka sistem misi dengan tingkat ancaman global. Buku itu ngelepasin 6 misi penangkapan UMEA secara beruntun, lengkap dengan detail target dan jumlah personel yang dibutuhin buat mengeksekusi operasi tersebut. Masalah utamanya ada di sistem penalti. Kalau mereka gagal nyelesain misi sebelum tenggat waktu, bumi bakal kena backlash fatal berupa penambahan Uima Galaksi yang rusak tatanan dunia. Ko langsung gerak cepat menganalisis data yang ada, dan dia mutusin buat fokus ke 3 misi pertama yang win rate-nya lebih masuk akal buat dieksekusi sekarang. Fuo yang masih awam, coba nyari info tambahan dari top, dan ternyata buku itu adalah artefak pertama di bumi yang mengunci nasib mereka dalam siklus misi berdarah ini. Luis akhirnya ngebongkar endgame mereka, di mana semua poin dan misi ini murni dikumpulin buat ngebangun kekuatan demi ngebunuh sang pencipta aturan yang bikin manusia menderita. Gak sabaran nunggu jatah, Andy langsung dash ke depan dan nyekik buku itu buat maksa minta misi paling brutal yang akhirnya ngebuka akses buat ngeburu Spoil. Beberapa minggu kemudian, Fuuko udah equip seragam taktis Union dengan bantuan Mui, nandain kalau dia udah resmi masuk ke jajaran petinggi meja bundar. Mui ngejelasin posisi taktisnya, karena dia gak punya emblem resmi, dia cuma bisa jadi support dari belakang, dan dilarang keras ikut terjun ke medan tempur. Di sisi lain, Shen ngingetin Andy buat pakai seragam resminya, karena jas itu bukan cuma gaya tapi punya durability anti peluru, dan dasi yang bisa nerjemahin semua bahasa. Tapi persiapan mereka keganggu parah pas alarm darurat bunyi, nandain kalau Clothes berhasil jebol dari sel isolasi, dan lagi nyari inang baru buat dibajak. Monster itu nekat nempel ke tubuh Andy buat ngambil alih kesadarannya, tapi Andy langsung counter brutal dengan motong kepalanya sendiri pakai regenerasi instan, ngasih critical damage yang bikin si parasit pingsan. Gak kapok dihajar, parasit itu nyoba flanking, dan pindah target ke Fuuko, tapi Andy dengan sigap pasang badan lagi, buat ngeblok serangan fatal itu. Berkat baiting yang sempurna, Andy sukses naklukin monster itu dan maksa dia berubah jadi setelan jas permanen, yang bisa regenerasi otomatis tiap kali hancur. Gak buang waktu, Andy langsung tancap gas, bawa Fuuko meluncur ke Nevada. Dia milih jalur darat biar pergerakan mereka gak gampang dilacak musuh dari udara. Target mereka kali ini bukan main-main. Sebuah entitas anomali bernama Spoil yang terdeteksi di kota terpencil Longing. Lokasi ini sengaja dipilih, karena jauh dari radar sipil. Masalahnya, efek anomali ini udah nyebar sampai ke New York, ngubah manusia jadi mayat hidup. Ini bukti kalau jangkauan infeksi Spoil punya radius yang gila-gilaan. Di tengah jalan, Shen ketahuan nempel di depan truk. Dia sengaja ngikutin diam-diam buat mantau seberapa jauh Andy bisa diandalkan dalam misi tingkat tinggi ini. Shen akhirnya masuk dan ngasih intel krusial. Tim penyidik udah pasang barikade di sekitar kota, tapi komunikasi terputus total, nyisain satu rekaman audio terakhir sebagai petunjuk. Dari rekaman itu kedengaran jelas kalau tim penyidik panik karena tubuh mereka mendadak membusuk. Serangan ini ngasih sinyal kalau Spoil bisa nyerang tanpa kontak fisik langsung. Malamnya, Fuuko ngaku ke Shen kalau dia nekat ikut misi bunuh diri ini demi dapetin info soal Unrepair. Dia butuh petunjuk itu buat nyari cara ngasih kematian mutlak buat Andy. Shen malah ngasih peringatan keras. Dia tahu betul kalau di dalam tubuh Andy bersemayam jiwa dewa perang bernama Victor, entitas brutal yang jauh lebih berbahaya dari ancaman manapun. Besok paginya mereka sampai di barikade Longing. Tanpa babi bu nyusun taktik infiltrasi, Andy langsung nembak hancur tembok pertahanan itu buat mancing musuh keluar. Ratusan mayat hidup langsung tumpah ruah dari celah tembok.
Bukannya mundur buat cari posisi aman, Andy malah injak gas dalam-dalam dan nabrak kerumunan itu buat nembus masuk. Layar jalan truk gak macet, Andy lompat keluar dan ngelepasin serangan darah bertekanan tinggi. Tebasan brutalnya sukses nyapu bersih area depan dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, mereka nemuin satu cewek yang belum sepenuhnya membusuk. Andy langsung nahan dia buat dijadiin informan dadakan soal lokasi persembunyian spoil. Shen buru-buru ngingetin, kalau kemampuan negator mereka butuh syarat spesifik buat aktif. Masalahnya, kutukan spoil ini tipe pasif yang langsung nyerang siapa aja yang masuk ke zonanya. Mereka baru sadar ada angka hitung mundur di perut cewek itu. Kalau angkanya habis, tubuhnya bakal otomatis berubah jadi mayat hidup tanpa bisa dicegah. Tangan kanan cewek itu mendadak membusuk. Andy langsung motong lengannya buat mutusin infeksi. Sialnya, regenerasi sel malah bikin pembusukan itu muncul lagi di tempat yang sama. Nip melihat itu, Shen nimpulin kalau ini kutukan tipe berkelanjutan. Selama mereka masih ada di dalam kota, efek pembusukan gak bakal bisa dihilangin pakai cara medis apapun. Karena cewek itu cuma mau ngomong kalau mimpinya terwujud, Andy nekat ngajak dia nikah dadakan. Ini strategi gila buat ngorek informasi lokasi spoil sebelum cewek itu kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Fuko yang melihat ada anak kecil di ruang bawah tanah langsung lari misahin diri. Dia nembus lorong gelap tanpa mikirin risiko kalau area itu udah terkontaminasi penuh. Anak-anak itu ternyata udah kena kutukan dan panik nembak Fuuko. Bukannya menghindar, Fuuko malah meluk anak itu buat mentransfer kesialan fatal demi ngancurin atap dan buka jalan keluar. Sementara itu di gereja, upacara pernikahan absurd itu sukses bikin si cewek tenang. Di sisa kesadarannya, dia nunjuk ke arah patung malaikat dan minta Andy buat ngabisin monster yang sembunyi di sana. Pat target pasti, Andy langsung nusuk dirinya sendiri buat memicu ledakan darah bertekanan tinggi. Serangan brutal itu sukses ngehancurin cangkang patung dan maksa wujud asli spoil keluar. Bukannya maju sendirian, Andy malah manfaatin kemarahan para mayat hidup yang masih punya sisa kesadaran. Dia memprovokasi mereka buat ngeroyok spoil bareng-bareng demi balas dendam. Di ruang bawah tanah, Shen sama Fuko nyoba nenangin anak-anak yang ketakutan. Mereka butuh info soal apa yang sebenarnya terjadi di kota ini buat nyusun strategi counterplay. Dari kesaksian si bocah, ternyata bencana ini dipicu pas bola hitam misterius tiba-tiba muncul di tengah kota. Benda itu langsung nyebarin wabah pembusukan ke semua warga tanpa ampun. Efeknya instan dan fatal banget. Angka aneh muncul di perut warga, dan perlahan mereka berubah jadi zombie yang kehilangan kesadaran total. Untungnya, guru mereka gerak cepat ngamanin anak kebun ke bawah tanah. Dia ngorbanin dirinya sendiri demi ngasih waktu buat murid-muridnya sembunyi dari kejaran zombie. Sang guru ngasih wejangan penting sebelum pergi. Selama mereka masih punya mimpi dan harapan, efek pembusukan itu gak bakal bisa ngerenggut nyawa mereka sepenuhnya. Di waktu yang sama, situasi makin kritis karena timer di perut salah satu anak tiba-tiba turun drastis. Mereka harus gerak cepat sebelum momentum berbalik. Pat nahan laju timernya, si bocah cowok ngingetin temennya soal mimpi mereka bikin toko bunga. Taktik psikologis ini lumayan ampuh buat ngulur waktu kematian. Sementara itu di atas, Andy lagi sibuk adu mekanik sama spoil. Dia manfaatin regenerasi gilanya buat nahan pressure brutal dari monster raksasa itu. Ash, Shen, sama Fuko nyusul ke atas. Mereka kaget lihat Andy malah kerja sama bareng para zombie. Ternyata Andy pakai mereka sebagai tameng hidup sekaligus baiting buat musuh. Ternyata Andy punya kesepakatan sama salah satu zombie cewek. Kalau Andy mau nikahin dia, si zombie bakal ngasih tahu blind spot utama dari spoil. Tapi masalahnya, tubuh si zombie cewek udah nyampe batas limitnya. Pembusukannya makin parah, dan dia bisa hancur kapan aja sebelum rencananya dieksekusi. Melihat Pak celah itu, Andy langsung ganti strategi. Dia nyuruh Fuko buat nyentuh si zombie cewek, biar efek kesialannya bisa ditransfer jadi bom bunuh diri yang fatal. Meski awalnya ragu, Fuko akhirnya meluk erat si zombie cewek. Dia ngisi tubuh zombie itu dengan energi kesialan tingkat tinggi buat persiapan serangan kritikal. Dengan sisa tenaga terakhirnya, si zombie cewek lari sekencang mungkin ke arah spoil. Dia rela ngorbanin dirinya demi ngasih jalan buat Andy nembus pertahanan lawan. Spoil nangkep tubuhnya, efek kesialan Fuko langsung aktif. Ledakan dahsyat terjadi tepat di depan muka monster itu, ngasih damage yang lumayan telak. Gak mau buang momentum, Fuko lanjut nyentuh zombie-zombie lain buat dijadiin amunisi tambahan. Taktik gerilya ini bikin spoil makin kewalahan ngadepin zone kontrol mereka.
Sadar, situasinya makin bahaya. Spoil mutusin buat nyedot semua zombie di sekitarnya. Dia butuh asupan energi buat regenerasi dan masuk ke fase selanjutnya. Dan bener aja, monster itu langsung berevolusi. Wujud barunya kelihatan jauh lebih mengerikan dengan aura pembusukan yang makin pekat di sekelilingnya. Dan langsung menganalisa pola serangan musuh. Ternyata Spoil bisa ngebikin benda mati membusuk secara instan, dan timer di perut mereka adalah hitung mundur menuju kematian mutlak. とゼロにする。 Tanpa basa-basi, Spoil nembakin laser penghancur dari matanya. Serangan area ini jangkauannya gila banget, bikin pertahanan fisik apapun jadi gak berguna. Andy Noba nekat nerobos maju buat nyerang jarak dekat. Tapi apesnya, efek pembusukan Spoil terlalu kuat, sampai bikin tubuh Andy hancur sebelum pedangnya nyampe target. Di tengah pressure mental yang luar biasa, Fuko nolak buat nyerah. Dia teriak lantang soal mimpinya, dan tekad kuat itu ternyata berhasil nahan laju timer pembusukannya. Gak buang waktu, Shen langsung terjun ke medan tempur buat ambil alih aggro. Dia sengaja ngoceh soal mimpinya buat mancing perhatian Spoil biar Fuko bisa mundur ke posisi aman. Spoil yang kepancing langsung ngeluarin serangan tentakelnya, tapi evasion Shen bener-bener gila. Dia udah baca lintasan serangannya dari awal, jadi bisa ngedodge tanpa buang banyak stamina. Sadar, kalau area di sekitar bos itu zona pembusukan fatal, Shen pakai artefak tongkatnya. Strategi zoning ini cerdas banget, karena dia bisa ngasih damage brutal dari luar jangkauan pasif musuh. Momentum berbalik drastis pas Spoil nyoba maju, badannya malah gerak mundur sendiri. Ini efek dari kemampuan Shen, yang maksa target ngelakuin aksi kebalikan dari niat aslinya, bikin ritme tempur bos hancur total. Karena sadar serangan melee-nya di counter habis-habisan, Spoil langsung ganti taktik ke ranged artillery. Dia nembakin laser dekomposisi buat nembus spacing aman yang udah dibangun, Shen. Sambil nahan gempuran, mereka mulai nyusun rencana baru. Andy sadar kalau pembusukan itu butuh kelembapan, jadi target utama mereka sekarang adalah ngubah kondisi lingkungan buat nge-nerf pasif si bos. Andy awalnya mau nekat meledakkan diri, tapi Shen ngambil inisiatif lebih aman dengan ngehancurin tanah. Debu tebal yang naik langsung nutupin blind spot musuh, ngasih mereka celah krusial buat nyiapin serangan pamungkas. Di tengah kepungan debu, Fuko ngasih ide out of the box yang gokil banget. Dia nyaranin buat bawa pertarungan ke luar angkasa. Karena ruang hampa udara bakal matiin total bakteri pembusuk milik Spoil. Buat ngeksekusi rencana gila itu, Andy terpaksa ngambil risiko fatal. Dia nyabut kartu di kepalanya buat ngelepas limiter otak, karena cuma dengan regenerasi tingkat dewa dia bisa survive di luar angkasa. Tapi, mereka butuh akurasi mutlak buat nembak ngelewatin asap. Untungnya, Mui dari markas langsung ngirim koordinat presisi inti Spoil, ngasih Shen targeting data yang sempurna buat eksekusi. Begitu dapet lock-on, Shen langsung manjangin tongkatnya dengan kecepatan penuh. Hantaman itu sukses bawa Spoil dan Andy nembus atmosfer, mindahin arena tempur ke zona mati yang nguntungin mereka. Sesampainya di orbit, Spoil panik karena domain pembusukannya beneran mati. Dia nyoba last resort pakai tembakan laser, tapi regenerasi Andy, yang udah overload bikin serangan itu kerasa kayak gigitan nyamuk doang. Gak kasih napas, Andy yang sekarang udah dikuasai persona Victor langsung ngeluarin Division Bullet. Dia mecah badannya jadi banyak buat nyerang dari segala arah, bikin pertahanan single target boss hancur berantakan. Kombinasi mobilitas, zero gravity, dan tebasan darah yang brutal itu jadi eksekusi fatal. Victor sukses nyabik-nyabik pertahanan Spoil dan langsung ngekstrak inti utamanya dalam hitungan detik. Setelah menang telak, Victor jatuh kembali ke bumi dengan impact yang bikin kawah raksasa. Sayangnya, kemenangan ini bawa backlash parah, karena persona asli Andy udah sepenuhnya tenggelam. Lihat ancaman baru, Shen nyoba ambil inisiatif serangan melee. Apesnya, Victor punya insting tempur yang savage banget, dia ngelewatin efek untruth dengan ngandelin refleks murni dan langsung ngasih counter telak. Fuko nyoba clutch play pakai serangan meteor dari kemalangannya, tapi Victor malah santai aja. Dia langsung analisis kalau damage unlock itu bergantung sama rasa sayang, jadi serangan barusan gak cukup buat ngebunuh dia. Sadar kalau firepower-nya kurang, Fuko nekat meluk Victor buat ningkatin level kemalangannya. Dia rela ngorbanin nyawanya sendiri demi narik meteor yang lebih masif buat ngabisin entitas berbahaya itu. Victor yang ngerasa terancam gak tinggal diam, dia langsung cast serangan Parts Bullet Fingers. Tembakan jari beruntun ini dirancang buat nembus pertahanan apapun sebelum meteornya sempat jatuh. Tapi pas momentum hampir hilang, bala bantuan dari anggota Union tiba-tiba muncul ngepung Victor. Kehadiran high tier squad ini langsung ubah zone control dan ngasih pressure mental yang luar biasa ke arah musuh.
Tanpa babi bu, Top langsung dash dengan kecepatan unstoppable buat ngasih tendangan telak, sementara anggota lain masang barikade laser. Sinergi tim yang gila ini sukses ngelok pergerakan Victor dari segala arah. 攻める敵 Lihat Victor yang masih keras kepala nolak buat nyerah. Juice akhirnya turun tangan langsung. Sang pemimpin melangkah maju sambil narik pedangnya, siap buat ngasih eksekusi terakhir yang bakal nutup pertarungan brutal ini. Di tengah medan tempur yang udah hancur lebur, Top langsung narik kesimpulan taktis. Dia mutusin buat bikin aliansi dadakan sama Fuko, sadar kalau nambah musuh sekarang cuma bakal jadi bunuh diri konyol. Fuko yang panik nyoba nyari celah buat nyelamatin Andy. Tapi Top ngasih realita pahit, formasi musuh udah berubah total dan entitas di depan mereka sekarang murni ancaman level dewa yang gak kenal ampun. Gak mau nyerah gitu aja, Fuko nekat nyamperin Shen yang udah sekarat. Shen yang paham situasinya langsung ngasih kartu kunci itu, ngasih satu-satunya item drop yang bisa nge-reset state bossnya. Sadar posisi Fuko terekspos fatal, Top langsung nge-burst speednya buat narik cewek itu menjauh. Refleks dotnya gila banget, ngehindarin area aggro musuh sebelum mereka kena instant kill. Sementara itu di garis depan, Victor lagi digeng sama para heavy hitter Union. Void nyoba nge-tank damage pakai armor kerasnya, nahan momentum biar DPS lain bisa masukin serangan. Phil ikut ngasih pressure, pakai laser artifaknya. Tapi Victor dengan otak tempur jeniusnya langsung ngebaca pola serangan mereka. Nganalisa blind spot tiap member buat nyiapin counter mematikan. Melihat celah terbuka, Juice langsung dash masuk bawa pedang apinya. Serangan elemen tingkat tinggi ini sengaja dipakai buat nembus regenerasi gila milik Victor, maksa dia buat mundur selangkah. Tapi bos, satu ini emang cheat. Bukannya panik, Victor malah manfaatin darahnya sendiri buat nge-cast skill AOE, nge-spawn puluhan clone buat ngacauin zone control lawan. Dari kejauhan, mata Fuko nangkep detail krusial. Dia berhasil nge-spot tubuh asli Victor, yang masih ketansep pedang, ngasih target lock yang jelas, buat eksekusi rencana gila mereka. Fuko langsung nge-set Top jadi kurir dadakan. Rencananya simple, tapi high risk. Nerobos kerumunan klon, dan nansepin item kunci itu langsung ke titik lemah bosnya. Juice yang denger rencana itu langsung ngekalkulasi resiko. Dia nanya butuh berapa lama waktu casting buat memicu debuff maksimal. Karena nahan Victor sedetik aja udah nguras HPP bar mereka. Karena durasinya gak pasti, Juice langsung switch taktik on the fly. Dia nyuruh Fuko buat fokus manggil kesadaran Andy dari dalam, mensing internal konflik biar pertahanan luar Victor drop. Sadar rencananya bocor, Victor gak tinggal diam. Dia langsung nge-spam serangan AOE brutal, pakai darahnya. Niat nge-wipe out seluruh party sebelum Fuko sempet ngedeket. Momentum, making chaos. Juice langsung ngeluarin command absolut ke seluruh member buat jadi tameng hidup, karena prioritas utama sekarang cuma satu, kawal Fuko sampai ke target. Dash nembus formasi. Tapi Victor udah ngebaca rutenya. Bos itu langsung nge-blink ke depan dan motong jalur evakuasi, bikin Top kena hit telak dan kehilangan mobilitasnya. Di detik-detik kritis, Fuko nekat lompat dari jendongan Top. Dia ngorbanin dirinya masuk ke attack range Victor, sengaja nerima damage demi dapet celah buat physical contact. Timingnya pas banget. Tangan Fuko berhasil nyentuh tubuh asli Victor, langsung nge-trigger pasif mematikannya di level maksimal buat ngasih debuff fatal yang gak bisa di-dodge. Flash dari sentuhan itu langsung memicu anomali brutal. Ledakan AOE raksasa nyapu bersih area tempur, nge-wipe out seluruh map tanpa sisa dalam sekejap mata. Untungnya party Union sempet berlindung di dalam barrier absolut milik Tatiana. Mereka berhasil survive dari wipeout mekanik itu, tapi sekarang mereka kehilangan jejak target utama di tengah reruntuhan. Sementara itu, di dimensi mental, Fuuko siuman di dalam ruang kesadaran Andy. Dia nemuin cowok itu lagi santai baca manga, seolah internal konflik yang barusan terjadi cuma ilusi doang. Setelah debat emosional soal nasib anak-anak panti, Fuuko akhirnya manggil nama Andy dengan tulus. Ini jadi pemicu mental yang kuat buat ngunci kepribadian Andy biar gak ke-override lagi sama Victor. Balik ke markas utama, ketegangan belum kelar. Apokalipsi, buku cerewet mulai ngebuka segelnya, siap buat ngebacain result dari quest gila yang baru aja mereka selesain dengan susah payah. Sambil nunggu Apokalips ngebuka segelnya, Fuuko baru sadar kalau dia udah pingsan kelamaan. Andy langsung ngingetin kalau overexertion dari skillnya emang ngasih backlash parah ke stamina fisiknya. Juice langsung ambil alih komando buat nge-review hasil operasi. Quest pertama buat nangkep Yum Aburn sukses dieksekusi, ngasih mereka reward krusial berupa penambahan kursi ke-11 di meja bundar. Saat berhenti di situ, tim juga berhasil ngamanin Uma It tanpa kendala. Rewardnya gak main-main, radar Apokalips langsung nge-pinpoint koordinat presisi dari target Negator Unburn buat operasi selanjutnya. Quest ketiga di-declare sukses. Sistem langsung nge-deploy reward skala global. Penyatuan bahasa ini bukan cuma buff komunikasi biasa, tapi ngerubah total infrastruktur intelijen mereka di lapangan. Di ruang latihan, Shen yang lagi ngobrol sama Mui langsung ngedetek anomali. Dia sadar kalau barrier bahasa Mandarin dan Jepang mereka udah ke-override otomatis, jadi satu bahasa universal. Di ruang rapat, rentetan kemenangan masih berlanjut,
Quest keempat sukses di-clear, ngebuka akses ke lokasi Artifact Rebellion yang bakal jadi aset tempur penting buat nambah firepower tim. アーティファクトリベリオンは Quest kelima ngelawan Spoil juga berbuah manis. Koordinat Unrepair akhirnya bocor, ngasih Andy dan Fuwa advantage buat nyiapin taktik balas dendam ke musuh yang hampir ngebunuh mereka itu. アンリペアの所在はこ Tapi momentum positif itu langsung hancur pas quest ke-6 dinyatakan gagal. Target mereka, si Unsen, ternyata udah di take down duluan sama pihak ketiga. Bikin Union kehilangan aset potensial. 安心の Gara-gara satu kegagalan fatal itu, sistem langsung nge-trigger penalti otomatis. Apokalips tanpa ampun nge-summon Uma Galaxy, sebuah entitas kosmik yang siap nge-rewrite aturan realitas bumi. Efek penaltinya langsung kerasa instan. Konsep galaksi dan tata surya yang tadinya gak eksis, sekarang diinjek paksa ke memori dan fisik dunia, ngerubah total peta navigasi astronomi mereka. Saat mau kena blind spot taktis di ruang tertutup, Juice langsung ngasih order darurat. Dia manggil move buat nge-teleport seluruh squad ke permukaan demi nge-assess damage dari penalti barusan. Begitu mendarat, Andy langsung nge-scan perimeter dan ngenalin lokasi mereka di Ayers Rock. Pemilihan drop point ini ngasih mereka high ground visual yang luas buat mantau perubahan langit. 世界で一番 Nico langsung nge-plug-in device-nya buat nge-verifikasi data. Dia nge-confirm kalau memori umat manusia udah di-patch ulang, bikin konsep bintang dan galaksi seolah-olah udah ada dari dulu. が足されたお前らがいい Analisis Nico makin dalam. Dia nge-breakdown kalau penambahan galaksi ini otomatis nge-spawn konsep alien, entitas luar angkasa yang diprogram buat langsung ngelakuin invasi agresif ke bumi. まさにそいつらにし Bener aja. Prediksi taktis Nico langsung kejadian. Radar mereka nangkep anomali masif di udara. Dan armada tempur alien tiba-tiba nge-warp masuk ke atmosfer, siap buat ngebombardir area. Komandan alien itu langsung ngedrop ultimatum arogan. Dia nyoba ngasih pressure mental dengan nawarin opsi perbudakan atau genosida, ngeremehin total kapabilitas tempur manusia di depannya. お前たちを労働力として Bukannya mundur, Juice malah maju sendirian ke garis depan. Dia nolak mentah-mentah negosiasi sampah itu, sengaja narik aggro musuh biar timnya tetap aman di zone kontrol belakang. ているこの星の文明を Pas Aiden-nya mulai nyiapin tembakan laser, Juice langsung nge-cast ultimate-nya. Dia ngelepas helm buat nge-trigger Unjustice, sebuah skill area yang nargetin langsung ke sistem kognitif musuh. Efeknya benar-benar brutal dan instan. Konsep keadilan alien itu ke-hijack total. Bikin mereka malah muter balik senjata dan ngebantai armada mereka sendiri tanpa sisa. Setelah ancaman clear, Juice ngebongkar intel level merah. Dia ngejelasin kalau penalti barusan adalah yang ke-99, dan kalau sampai nyentuh angka 101, sistem bakal nge-wipe out bumi lewat Ragnarok. 最後のペナルティーだ。 Buat nge-counter limit waktu 3 bulan, mereka wajib ngisi kursi ke-11, biar bisa narik quest baru. Tanpa ragu, target operasi langsung di-lock ke Unrepair, yang posisinya udah bocor tadi. 最優先事項は Juice langsung nyusun formasi strike team. Dia nge-deploy Andy dan Fuko sebagai vanguard, plus nambahin Tatiana buat ngasih support firepower dan utility di medan tempur nanti. Gagal di misi sebelumnya bikin dunia kena penalti fatal. Buat nebus itu, Juice langsung ngasih target baru, si Unrepair, dan Andy tanpa ragu ngambil posisi vanguard buat nge-lead perburuan ini. 了解だ助けてもらった Sambil on the way, Andy nge-briefing situasi. Target mereka ada di pelelangan pasar gelap yang di-backing mafia seluruh dunia, jadi mereka harus nyusup diam-diam ke kapal pesiar mewah buat nyari celah. 明日深夜0時 Masalahnya, pengamanan di sana ketat banget dan cuma tamu VIP yang bisa masuk. Makanya Andy mutusin kalau mereka harus pakai penyamaran tingkat tinggi biar gak mancing kecurigaan. 無理変装だ Buat eksekusinya, Andy sengaja milih gaun yang super terbuka buat Fuuko. Ini bukan cuma buat gaya, tapi murni strategi taktis biar area kontak kulitnya makin luas buat memicu unlock maksimal pas lagi clutch. そりゃでけえ不運が起きやすい Di sisi lain, ternyata Juice punya alasan khusus bawa Fuuko ke medan tempur. Dia butuh daya hancur absolut buat ngadepin ancaman level dewa yang makin dekat. なさい。 Juice sadar kalau kekuatan unlock itu berbanding lurus sama ikatan emosional. Makanya, dia ngasih secret order ke Fuuko buat ngebangun chemistry sedalam mungkin sama Andy. 神をも殺すち Target utamanya gila banget. Juice minta Fuuko buat bikin Andy jatuh cinta mati-matian. Logikanya, makin besar rasa cintanya, makin brutal juga backlash unlock yang bakal ke-trigger nanti. 彼を好きになって Balik ke persiapan, Fuuko sempet ragu sama penampilannya. Tapi, Andy langsung ngasih validasi dan ngebenerin posturnya biar presence mereka sebagai tamu VIP kelihatan lebih meyakinkan. よし満点 Sambil nunggu waktu operasi,
Fuko nyoba ngorek info soal insiden Victor sebelumnya. Tapi Andy malah sengaja ngebait dan lari buat ngetes refleks Fuko. 隕石軍よこせってんだよ Gara-gara panik, Fuko gak sengaja narik momentum dan memicu unlock beruntun. Serangan tipe combo ini langsung ngehajar Clothes bertubi-tubi, ngebuktiin betapa fatalnya area efek dari kekuatannya. このタイプの不運だ。 Setelah chaos reda, Andy buka-bukaan soal Victor, kepribadian aslinya yang jauh lebih brutal. Dia butuh artefak kartu di kepalanya buat nahan ego Victor biar kesadarannya gak kehapus total. このカードがないと自我を Mendengar risiko itu, Fuko langsung ngunci komitmen. Dia janji bakal jadi safety net buat Andy dan narik dia balik pakai unlock kalau sampai mode berserk itu lepas kendali lagi. 何度だって。 Lama, Tatiana drop in bawa supply penting dari markas. Juice langsung ngasih instruksi final buat operasi penyusupan 7 jam ke depan dengan rute yang udah di mapping. 並走して豪華客船に乗 Buat support komunikasi, Tatiana nyerahin dasi modifikasi dari Nico dan paspor palsu. Identitas pasutri ini dipakai buat nge-bypass security check tanpa ninggalin jejak digital. あと2人は夫婦ってせ Dan identitas palsu, mereka sukses nembus pertahanan awal dan masuk ke aula utama. Di dalam, suasananya udah gila. Mafia-mafia ini ngejadiin dan Negator sebagai barang lelang buat mainan doang. あはまるで Ada satu anomali taktis yang bikin Andy sadar, semua orang di ruangan itu mendadak ngomong pakai bahasa Inggris. Ini efek dari penambahan rule baru yang nyatuin bahasa dunia. Bikin Negator yang nggak bisa adaptasi gampang banget ketahuan posisinya. 周りが急に英会話にな Sambil mantau target, Andy ngejelasin kalau Negator cuma punya sedikit pilihan hidup, entah nyerah, jadi penjahat, atau ngelawan balik. Dan dia milih opsi terakhir, gabung sama Union buat ngehancurin sumber penderitaan mereka. だから俺はユニオンに Sementara itu di dek luar, ancaman sesungguhnya muncul. Rip dengan santainya ngebait mafia buat nembak kepalanya, terus langsung nge-counter pakai serangan instan yang mutusin arteri mereka tanpa ampun. 喉を切られた一瞬で Ternyata, Rip gak gerak sendirian, dia di backup sama Latla, Feng, dan Creed. Kelompok Negator Hunter ini udah ngepung kapal dan ngunci semua jalur evakuasi. の方が良かったか Target operasi mereka udah jelas, ngebajak pelelangan dan nyulik Negator yang lagi ditahan, di dalam buat dijadiin aset tempur tambahan. 今から取りに行く。 Di dalam aula, insting Andy langsung bunyi pas ngeliat mayat mafia yang bertingkah aneh. Juice langsung ngasih intel dari luar, kalau ada 4 penyusup berbahaya yang lagi hunting Negator, dan bentrokan udah gak bisa dihindari lagi. 否定者狩り。 Meski tujuannya sama-sama ngumpulin Negator, ideologi mereka beda jauh. Union mau ngebunuh pencipta aturan, sedangkan para hunter cuma mau balas dendam buta ke dunia, dan Andy udah siap pasang badan buat ngehancurin rencana mereka. 世界 Begitu alarm kapal berbunyi, Andy langsung sadar kalau para pemburu Negator udah mulai bergerak buat nyulik target mereka secara paksa. 否定者を強引に集め Fuko nolak keras ideologi kotor mereka. Tanpa ragu, dia dan Andy sepakat buat nerobos masuk dan nyelamatin target sebelum jatuh ke tangan musuh. 行くぜ Andy langsung main kasar. Dia manfaatin darahnya sendiri, jadi proyektil bertekanan tinggi buat ngehancurin barisan pertahanan penjaga di lorong. Pas penjaga mulai panik dan nembak membabi buta, Tatiana ngelempar pedang Unbreakable dari atas, dan Andy langsung nangkep senjata andalannya itu dengan presisi gila. Mau buang waktu, Andy langsung nebas lantai kapal, sampai hancur lebur. Bawa mereka terjun bebas ke area kargo, buat motong jalan musuh. Tapi Rip, ternyata udah nunggu di bawah. Dia langsung nyerang dengan kecepatan tinggi, maksa Andy buat nahan tebasan fatalnya di udara. Sadar kalau target utama ada di gudang lelang, Andy dan Fuko buru-buru lari ke bawah buat ngamanin area sebelum kelompok Rip ngambil alih. 奴らより先に否定者を見 Sementara itu di dalam gudang, Chikara lagi terpojok sama mafia. Dia panik parah karena kekuatannya aktif otomatis tiap kali dia berhenti bergerak, bikin identitasnya gampang banget ketahuan musuh. Melihat potensi kekuatan penahan itu, Rip langsung tertarik dan nyuruh Creed nyiapin senapan mesin beratnya buat ngetes mental Chikara secara brutal di medan tempur. Sayangnya rasa takut bikin mental Chikara hancur. Kakinya gemetar hebat, bikin syarat diam dari kekuatannya gagal total pas peluru mulai ditembakkan. ごめん父さん Tapi, di detik terakhir, Andy muncul jadi tameng hidup. Dia nahan semua peluru mematikan itu pakai tubuhnya sendiri buat nyelamatin nyawa Chikara. Andy langsung analisis formasi lawan. Ada penembak berat, petarung jarak dekat, dan support. Posisi mereka benar-benar kalah jumlah dan butuh strategi cepat. 一人眼帯を Tanpa ragu Andy, langsung dash buat nyerang Rip. Tapi musuhnya itu berhasil counter dan nebas lehernya pakai pisau bedah.
俺が死ぬまで Tebasan itu bawa efek fatal. Rip ngungkapin kekuatannya sebagai unrepair. Yang bikin semua luka Andy gak bisa sembuh sama sekali, meski dia punya regenerasi tingkat dewa. 俺はつけた傷に対しての Dalam kondisi kritis, Andy nekat nembakin kepalanya sendiri buat nembus blind spot Rip. Sayangnya Creed langsung pasang badan pakai armor tebalnya buat nahan serangan itu. Untungnya Tatiana datang ngehancurin atap buat mecah fokus musuh. Andy langsung manfaatin momentum itu buat ngelancarin tebasan super cepat ke arah Rip. Tipsnya, Latla pakai kemampuan supportnya buat ngebelokin arah pedang Andy. Ngasih celah buat Rip motong tangan Andy sampai putus. Melihat kekacauan itu, Rip ngeremehin Chikara habis-habisan. Dia tahu mental penakut cowok itu bikin kemampuan penahannya jadi sampah yang gak berguna di pertarungan. 能力は当たりだが Pas Andy makin terpojok karena lukanya gak bisa nutup, Fuko nekat lompat jadi tameng dan malah tertusuk telak, bikin nyawanya sekarang ada di ambang batas waktu. そうかな Situasi berubah jadi mimpi buruk pas gerombolan mafia ngepung mereka. Kalau Andy gerak dia bakal ditembak, tapi kalau diam aja, Fuko bakal mati kehabisan darah. だが動かなけりゃ奴を追えね Melihat pengorbanan mereka, Chikara akhirnya sadar. Dia ngingat pesan ibunya buat selalu nolong orang, dan tekad itu bikin dia berani ngambil langkah nekat. Dengan mental yang udah bulat, Chikara masang kuda-kuda kokoh dan ngaktifin Unmove, ngebekuin semua pergerakan musuh di ruangan itu, dan ngasih celah comeback yang gila banget buat Andy. Melanjutkan kekacauan sebelumnya, Tatiana langsung terjun ke medan tempur dengan wujud armor mekaniknya, buat ngambil alih dominasi area. Dia sengaja narik aggro dari Creed dan Feng, ngasih celah taktis buat Andy dan Fuko, supaya bisa fokus ngejar target utama mereka. Creed nyoba nembus pertahanan Tatiana, pakai rentetan Gatling gun dan granat, tapi armor tebal itu didesain buat absolute defense, jadi damage-nya nol besar. Lewat jalur komunikasi, Juice ngasih info fatal kalau Fuko kena luka mematikan dari Unrepair, bikin Tatiana sadar win condition mereka sekarang cuma satu, bunuh Unrepair secepatnya. Mundur, bentar ke insiden markas. Emosi, Tatiana yang labil gara-gara kematian, Gina bikin dia ngamuk brutal ke Billy, nunjukin betapa bahayanya dia kalau lagi tantrum. Di ruang simulasi Nico, Tatiana ngetes Andy habis-habisan pakai serangan tentakel mekanik buat nge-zone out pergerakannya karena dendam soal Gina. Tapi, momentum serangannya langsung patah pas ngeliat Andy rela pasang badan, buat nahan fatal blow demi ngelindungin Fuko dari serangan nyasarnya. Gagal ngontrol emosi, Tatiana nyaris ngelepas limiter kekuatannya, bikin Nico panik dan langsung nyalain alarm evakuasi. Karena raw powernya bisa ngeratain satu fasilitas. Melihat situasi udah kritis, Fuko ngambil langkah deeskalasi dengan meluk armor Tatiana dan ngaku kalau dia yang salah atas kematian Gina, murni buat nenangin mentalnya. Taktik diplomasi, itu sukses besar. Fuko nawarin pertemanan tulus, yang akhirnya ngasih Tatiana jangkar, emosional baru buat bertahan. Gak lama setelah itu, hubungan mereka makin solid pas Fuko main ke kamarnya, ngebuktiin kalau Tatiana udah sepenuhnya percaya sama dia. Balik ke pertempuran di kapal, denger Fuko sekarat langsung nge-trigger insting protektif Tatiana, dia nyuruh sekutunya mundur karena dia mau main kasar. Di sisi lain kapal, Rip dan Latla masih santai ngerasa di atas angin, sama sekali gak sadar ada ancaman AOE masif yang lagi disiapin. Creed yang ngeliat core, armor Tatiana kebuka, malah ngira itu blind spot. Dia langsung fokusin firepower ke titik itu, buat nyari critical hit. Pak peluru gak mempan, Creed ganti strategi pakai gas beracun, nyoba nge-bypass physical armor dengan nyerang sistem pernapasan Tatiana dari dalam. Padahal kalau ditarik ke masa lalunya, kekuatan untouchable Tatiana itu bangkit pas ulang tahunnya, nyiptain gaya tolak absolut yang ngehancurin keluarganya sendiri. Akibat tragedi itu, dia diculik mafia dan dikurung dalam bola isolasi kayak barang dagangan. Bikin mentalnya hancur sampai dia cuma pengen mati. Sampai akhirnya Billy nerobos masuk pelelangan itu, ngasih dia kue dan alasan buat tetap hidup di tengah keputusasaannya. Iko juga ngejelasin, kalau armor mekanik itu sebenarnya bukan pelindung, tapi limiter buat nahan area untouchable Tatiana, yang terus meluas tiap tahun. Billy ngasih wejangan taktis paling penting, nyuruh Tatiana nahan kekuatan destruktif itu, sampai tiba waktunya, dia harus ngelindungin orang yang paling berharga. Di momen kritis ini, Tatiana sadar kalau Fuko adalah orang berharga itu, jadi dia ngambil keputusan final buat ngelepas semua limiternya. Tanpa ragu, Tatiana langsung ngelepas full power untouchable area, nyiptain shockwave brutal yang instan ngeratain Creed, Feng, dan ngehancurin separuh kapal itu berkeping-keping. Gara-gara efek Unmove, pergerakan mereka berdua kelok total di udara. Rip sengaja manfaatin momen stagnan ini buat ngulur waktu sambil nyari celah buat counter attack. だがお互いに止まっちゃ膠着 Tanpa disangka,
Rip tetep bisa nembakin jarinya. Andy langsung sadar kalau Rip sengaja ngunci postur tubuhnya biar bagian kanan wajahnya masuk ke blind spot Chikara. Jadi dia tetap bisa nyerang. お互いが止まって浮いているのに、 Kondisi makin kritis pas peluru darah itu melesat. Andy langsung ngasih komando taktis buat ngelepas efek unmove sedetik aja, ngasih window of opportunity buat ngedodge serangan fatal itu. 動け、 Gagal pakai peluru. Rip langsung switch ke artefak Blade Runner. Serangan tebasan dari atas ini sengaja ngincer area luas biar Andy bener-bener kehabisan ruang buat kabur. Tapi battle IQ Andy emang gila. Dia nyuruh Fuko sama Chikara nutupin kakinya dari line of sight. Nge-bypass efek unmove biar dia bisa nendang balik serangan artefak itu. Sayangnya Rip juga bukan amatir, dia berhasil ngebaca pola kedipan Chikara yang lagi panik. Pas momentumnya dapet, dia langsung ngelepas tebasan sabit raksasa buat nge-wipe out mereka. Sadar serangan jarak jauh, gak bakal tembus gara-gara skill defleksi Latla. Andy mutusin buat main nekat. Dia ngajak Fuko buat nyiapin setup serangan jarak dekat yang lebih brutal. 奴に勝つには、Buat nutup jarak secepat kilat, Andy manfaatin Tatiana. Dengan ngelepas untouchable area secara instan, mereka dapat burst speed gila-gilaan buat melesat nembus pertahanan musuh. Ini dia momentum puncaknya. Fuuko langsung ngasih ciuman buat main transfer efek unlock level dewa ke Andy, nyiapin katalis buat manggil bencana alam yang mustahil dideflect sama Latla. よく聞け。これから俺に、 Biar serangannya gak gampang kebaca, Andy ngelakuin manuver ekstrim dengan motong badannya sendiri. Bagian bawahnya dijadiin roket pendorong sekaligus umpan buat nembus zona aman musuh. Dan, boom. Efek unlock manggil meteor raksasa tepat ke arah mereka. Serangan AoE segede ini nembus limit defleksi Latla, bikin formasi musuh hancur berantakan seketika. Walau kena meteor, Rip ternyata sempet ninggalin luka fatal di tubuh Andy. Selama Rip masih hidup, efek unrepair bakal ngeblok semua skill regenerasi Andy secara mutlak. 俺が死ぬまで。 Dalam kondisi sekarat, Andy malah nekat ngorbanin jarinya. Dia musatin seluruh kalsium dan darah buat nembakin peluru tekanan tinggi, sengaja ngebait musuh buat ngebuka celah. 残るは、 Ini dia setup eksekusinya. Andy nyuruh Chikara ngambil posisi diagonal, sengaja ngejadiin tubuh Rip sebagai tameng visual, biar pergerakan Andy gak ke-cancel sama efek unmove. Setup sempurna. Dengan blind spot yang udah ke-cover, Andy langsung lepas Crimson Bullet dari jarak dekat, ngasih critical hit telak yang bikin Rip tumbang seketika. Gara-gara Rip, kena damage fatal dan kehilangan kesadaran, efek unrepair di tubuh Andy otomatis batal. Sekarang, sistem regenerasi undead-nya udah balik online 100%. Tapi musuh belum nyerah gitu aja. Latla manfaatin kemunculan UEMA raksasa dari bawah laut buat ngeevakuasi Rip yang lagi sekarat, kabur dari zona pertempuran. Ternyata Andy udah kalkulasi semuanya dari awal. Dia sengaja pakai impact meteor buat ngelontarin dirinya sejauh 100 meter, ngambil jarak aman biar tembakannya gak bisa didefleks sama Latla. 予定通り対象から Satu-satunya blunder Rip adalah dia ngeremehin taktik zone control dan teamwork. Dia pikir gak ada yang mau ngorbanin nyawa buat orang lain. Dan itu jadi celah fatal yang bikin dia kalah telak. 自分の性のために動く Setelah pertempuran chaos itu cooling down, Fuko langsung ngajak Chikara buat gabung ke Union. Dia butuh support dari skill unmove yang terbukti krusial banget di medan tempur. 一言じゃ説明し Karena Chikara masih ragu, Andy ngasih waktu seminggu buat mikir. Keputusan buat hidup sebagai negator itu berat, jadi dia harus milih jalan hidupnya sendiri tanpa ada pressure. 帝者としてどう生きるか。 Tepat di menit terakhir deadline, Chikara akhirnya muncul bawa info krusial. Dia ngasih tahu kalau Rip ternyata masih hidup, bikin tensi yang tadinya tenang langsung naik lagi ke level waspada. Setelah ancaman utama tumbang dan efek debuff menghilang, momentum langsung berbalik drastis, ngasih celah aman buat tim nyelamatin nyawa Fuko dari masa kritis. リップが倒れたことで富士の能力 Bukannya langsung narik paksa, Andy sengaja ngasih jeda waktu seminggu buat ngukur mental Chikara. Karena dia butuh rekan yang siap mati, bukan beban di medan tempur. 力の選択は Sambil nunggu di gerbang, Andy negasin kalkulasi taktisnya. Kalau bawa orang yang mentalnya masih setengah-setengah cuma bakal jadi liability yang berujung fatal buat formasi tim. 5ならやめといた方がいい。 Tapi kalkulasi mereka langsung berantakan pas musuh. Yang dikira udah tewas malah respon pakai wujud bocah. Ngebuktiin kalau Rip punya mekanik bypass kematian yang gila banget. Rip dengan santai nge-spill trick revive-nya, di mana dia sengaja nerima fatal blow buat ngereset tubuhnya, sebuah counterplay ekstrim buat ngehindarin kematian instan. 時期戻れるみたいだし気に Alih-alih nyerang balik, Rip malah ngedrop loot artefak pistol yang langsung ngasih vision ancaman raksasa, sebuah manuver mind game, buat maksa Andy mikir ulang soal skala musuh mereka.
Dari situ terungkap motif asli faksi Under. Mereka milih jalur radikal buat ngambil alih zone control dunia karena sadar endgame-nya adalah kehancuran total dari entitas dewa. たちは次へ行ける。 Situasi makin chaos karena RIP ngebokorin intel, kalau formasi pertahanan Union lagi ditarik ulur di berbagai negara, ngebuka celah besar buat faksi Under bermanuver bebas tanpa pressure. 俺らが器として生き Dilempar tahun telak kayak gitu, Andy bukannya mundur, malah langsung nge-counter dengan nerima tantangannya mentah-mentah, ngunci target utama mereka sekarang, langsung ke boss terakhir. つうことだ。 Sebanget momentumnya, Chikara akhirnya muncul di lokasi. Dan walau sempat panik lihat musuh, Andy langsung nge-lock posisinya biar dia sadar kalau dia udah masuk ke zona bahaya. 手の内は Biar intel krusial ini gak bocor ke pihak luar, Andy langsung narik tim masuk ke area tertutup. Sebuah langkah taktis standar buat ngamanin perimeter sebelum bahas strategi lanjutan. Dalam, endingnya, drop reality check paling brutal. Kalau quest mereka gagal terus, dunia bakal kena wipeout total di bulan Januari. Ngasih time limit super ketat buat semua pergerakan mereka. 終わりだ。 Mendengar itu, Chikara ngebuka trauma masa lalunya, di mana skill pasifnya yang belum kekontrol malah jadi friendly fire fatal, yang ngunci pergerakan orang tuanya tepat di jalur tabrakan truk. Tapi alih-alih hancur karena rasa bersalah, last words dari ibunya malah jadi buff mental permanen. Bikin Chikara mutusin buat nge-convert kutukannya jadi alat buat support orang lain. だから Gara-gara potensinya sempat bocor, dia sempat kena gang faksi kriminal. Untungnya intervensi dari Andy dan Fuko gak cuma nyelamatin nyawanya, tapi juga ngasih dia role yang jelas di medan tempur. 助けてもらっただけじゃなく Dengan mental yang udah ketempa habis-habisan, Chikara akhirnya lock in keputusannya, naruh semua keraguannya, dan resmi minta di party buat ngadepin endgame bareng Union. 仲間にしてください。 Absennya, pas lagi momen serius NPC temen sekolahnya, malah spawn di lokasi, bikin risiko kebocoran identitas Union mendadak naik drastis dan merusak formasi rahasia mereka. うちのブレザーじゃねえぞ。 Dengar kabar baik dari temennya bikin Chikara sadar satu hal taktis. Dunia normal dan dunia negator gak bisa disatuin. Jadi dia harus motong egro biar temennya gak ikut terseret ke zona bahaya. Buat ngamanin blind spot, Chikara ngambil keputusan paling efisien, tapi nyakitin. Dia minta Nico buat nge-wipe total memori temennya, mutusin semua koneksi biar Ryu bisa hidup aman. Eksekusi 了解だ。 selesai tanpa backlash fisik. Tapi damage mentalnya kerasa banget, sambil nahan nangis Chikara ninggalin kehidupan lamanya, dan resmi masuk ke mode full combat. 出してくれ。 Ngeliat pengorbanan barusan, Fuko sadar dia gak bisa terus-terusan jadi support pasif, dia langsung minta Andy buat ngebimbing dia naikin combat stats-nya biar bisa ngasih damage langsung ke dewa. 戦い方を Sementara itu di markas pusat, Juice udah ngumpulin sisa roster utama, dan dengan formasi baru yang udah diupdate, dia langsung ngebuka artefak inti buat narik quest mematikan selanjutnya. Tanpa buang waktu di ruang rapat, Juice langsung maksa Apocalypse buat ngebuka data quest terbaru yang bakal jadi penentu nasib dunia. Gak tanggung-tanggung, sistem langsung drop 4 misi brutal sekaligus buat numpas Uma musim, bikin pressure di ruangan langsung naik drastis. ベスト3。 Masalah utamanya, kalau mereka gagal nyelesain semua quest ini sebelum tenggat waktu, penalti ke-100 bakal aktif, dan ngelepas Uma Revolution yang siap ngereset peradaban. エボリューションをつ Ngeliat resiko yang kelewat fatal, Billy mulai buka suara dan ngingetin kalau misi ini terlalu beresiko buat dieksekusi pakai taktik konvensional. Saking pesimisnya, dia malah ngasih ide radikal buat ngenuk aja semua target dari jauh, yang jelas langsung ditentang keras, karena bakal ngorbanin jutaan nyawa sipil. それじゃ罪のない人々 Pas Juice nolak mentah-mentah ide itu, Billy ngerasa Union udah terlalu naif. Jadi dia langsung cabut pistolnya dan nodongin senjata ke arah rekannya sendiri. 神は殺せない。 Kekacauan langsung pecah pas Ishin tiba tumbang bersimbah darah. Dan Top yang panik langsung dash buat nahan pergerakan Billy biar gak ada korban lanjutan. Baru sadar kalau tembakan mematikan tadi beneran keluar dari pistol Billy, Top langsung naik pitam karena ngerasa dikhianatin mentah-mentah sama seniornya sendiri. Sambil manfaatin momentum chaos, Billy ngelepas kedoknya dan deklarasin kalau dia bakal ngambil alih kendali meja bundar secara paksa. タクはあんただけ。 Tujuan utamanya cuma satu, dia pengen ngebunuh Tuhan sendirian pakai caranya sendiri, dan buat ngewujudin itu dia manggil Uma Burn buat ngehancurin formasi Union. Gak cuma bawa Ume, Billy ternyata udah bawa backup dari faksi Under, dan kemunculan Rip sama Latla di atas kobaran api, ngebuktiin kalau invasi ini udah direncanain matang. ちょっと見ないうちに痩せた。 Situasi makin gila pas Tatiana ngebongkar, kalau Billy tadi sempet patah lehernya, tapi bisa regenerasi instan, nandain kalau dia bisa ngekopi kemampuan musuh. Buat ngebuktiin omongannya,
Billy langsung nembakin peluru pantulan pakai skill unbelievable, maksa seluruh anggota Union buat tiarap ngehindarin serangan fatal itu. Gak kasih napas, dia lanjut nge-flex dengan ngaktifin Unstoppable milik top, bikin pergerakannya jadi super cepat dan susah banget buat di-tracking. Shen yang nyoba nyari blind spot buat nyerang dari belakang, malah kena counter telak. Karena skill untruth-nya ternyata gak mempan buat nembus pertahanan Billy. Momentum banner berbalik. Pas Billy ngelepas kartu as terkuatnya, dia ngebajak kekuatan Injustice milik Juice yang bikin pertahanan mental semua orang langsung runtuh. Efek dari Injustice itu brutal banget. Alam bawah sadar anggota Union dimanipulasi sampai mereka kehilangan kendali dan malah saling serang satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, Billy sengaja ngasih celah ke Tatiana buat nembak dia, nyoba ngetes seberapa jauh mental anak didiknya itu bisa bertahan. Tapi taktik psikologis itu berhasil telak, Tatiana hancur secara emosional, dan gak sanggup narik pelatuk, karena Billy adalah sosok yang dulu nyelamatin nyawanya. Manfaatin momen stun masal itu, Billy langsung ngasih komando ke Burn, buat ngangkat meja bundar dan kabur nembus atap, ninggalin markas yang udah hancur lebur. Lihat aset utama mereka dicuri, Juice langsung ngereset fokus timnya, dan ngeluarin komando darurat, buat ngejar musuh sambil bagi tugas buat ngerawat yang luka parah. Tanpa mikir dua kali, Andy langsung nge-carry Fuko, dan pakai Blood Boost buat melesat ke udara, ngebuka fase pengejaran brutal, buat ngerebut balik meja bundar sebelum terlambat. Billy sengaja nahan pergerakan Union, pakai Yuma Burn buat ngulur waktu. Sementara, Rip nekenin, kalau aliansi mereka murni, transaksional, tanpa embel-embel keadilan basi. Tahu Tatiana punya daya hancur masif, Billy nyoba manipulasi psikologis nawarin tubuh normal, buat narik dia ke pihak Under, tapi pas ditolak, dia langsung nge-mark Tatiana sebagai ancaman fatal. Tak mau ngasih celah, Juice langsung ngerubah prioritas taktis Union buat lumpuhin Uma Burn duluan, karena tanpa monster raksasa itu mobilitas Under buat kabur bawa meja bundar bakal mati total. Tim Lab langsung ngeksekusi protokol darurat pakai sistem pendingin cryo buat nge-nerf suhu Uma Burn, ngasih window waktu 10 menit krusial sebelum ancaman lain ikut ngamuk. Nico baca situasi dengan cerdas, dia sadar serangan fisik biasa gak mempan jadi dia fokus masang kabel elektromagnetik murni, buat mancing akumulasi kesialan dari Fuko sebagai finisher. Sementara itu, begitu tahu Billy bikin Tatiana nangis, Andy langsung switch target dari sekadar negosiasi jadi mode eksekusi brutal, mutusin buat ngehajar Billy duluan sebelum ngobrol. Melihat ancaman itu, Billy ngaktifin Injustice buat maksa musuh bunuh diri, tapi Andy udah baca pola itu, dan sengaja manfaatin efeknya buat motong kepalanya sendiri biar lepas dari mind control. Dengan kepala yang melesat bebas bak peluru, Andy sengaja masuk ke mulut Uma Burn buat nge-bypass pertahanan luar, ngebawa Fuko sekalian buat nge-trigger unlock dari dalam perut musuh. Setup Nico akhirnya terbayar lunas pas unlock meledakkan kabel elektromagnetik di momen yang presisi, ngasih damage internal telak yang bikin Uma Burn kehilangan stabilitas inti. Gak ngasih napas sedetik pun, Miko langsung nge-chain serangan itu pakai sistem pendingin maksimal, ngebekuin Uma Burn secara instan pas suhu tubuhnya lagi drop drastis akibat ledakan. Buat mastiin Uma Burn beneran tumbang, mereka ngedrop artefak Unbreakable Pile Cannon sebagai serangan pamungkas. Ngunci pergerakan monster itu sepenuhnya pakai pilar baja yang gak bisa hancur. Di sisi lain, sambil ngedot santai, Billy nganalisa kelemahan Andy, nyadar kalau regenerasi konstan bikin reseptor rasa sakitnya tumpul, yang berarti Andy gampang lengah sama serangan fatal yang gak terduga. Paham betul. Bahayanya Injustice. Andy buru-buru nyuruh Fuko buang semua senjatanya, ngehindarin risiko terburuk, di mana Fuko dikontrol, buat nembak dirinya sendiri. Tapi momentum mendadak berbalik pas Billy tiba nge-cast Unstoppable milik top, nge-boost meets-nya ke tingkat gila buat nembus blind spot Andy sebelum dia sempat bereaksi. Karena Andy susah dibunuh, Billy cerdik nge-switch target ke Fuko pakai Injustice. Maksa tubuh cewek itu bergerak sendiri, buat nyerang Andy pakai sisa senjata yang belum dibuang. Enak combo Unstoppable, dan Injustice secara beruntun bikin Andy, akhirnya mecahin teka-teki utama, kalau kekuatan asli Billy, adalah ngecopi kemampuan musuh di sekitarnya. Apes-nya di tempat lain, sistem pendingin gagal nahan Uma Burn, karena Miko nyadar efek unlock tadi malah nyasar ke Andy. Bikin inti Uma Burn tetap utuh dan sekarang monster api itu bangkit lagi buat ngancurin markas. Balik lagi ke Tatiana, pas dia nyoba minta penjelasan, Billy malah ngedrop mentalnya dengan bilang dunia ini gak adil, terus tanpa ampun langsung nge-cast Injustice buat maksa Tatiana mundur dari pertarungan. Tapi kalkulasi Billy meleset total, karena keadilan sejati Tatiana bukan buat ngelindungin Union, melainkan buat nyelamatin Billy.
Jadi efek Unjustice malah bikin dia ngelepasin untouchable area secara brutal. なぜ止まらん。 Manfaatin chaos dari serangan Tatiana, Andy dan Fuko langsung ngedash buat ngamanin Apocalypse. Karena mereka tahu, tanpa artefak itu, Thunder gak bakal bisa nerima misi atau reward apapun. 卓に座らなきゃクエストは Pak Apocalypse nyoba ngelawan pakai serangan mental dan listrik. Phil maju jadi tameng pakai kemampuan Anvil-nya, nge-tank semua damage tanpa ngerasain sakit sedikit pun demi nahan artefak itu. Sadar posisinya udah gak nguntungin buat rebutan Apocalypse, Billy milih mundur taktis bawa Uma Burn dan ngelepasin Arc, ninggalin Union dengan kemenangan pahit yang penuh tanda tanya. Pasca bentrokan brutal tadi, Juice langsung ngelakuin zone control buat ngecek sisa kekuatan tempur tim. Keputusan ngelepas Apocalypse emang pahit, tapi itu langkah taktis paling logis biar skuadnya gak kena wipeout total. な。アポカリプスを Gak ngasih waktu napas, sistem langsung ngejatuhin penalti gara-gara misi yang gagal. Penambahan Galaxy ini bukan cuma hukuman biasa, tapi forced update yang bakal ngerubah total aturan main di medan tempur. ユーマ Lihat situasi yang makin kritis, Juice langsung banting setir ubah macro strategy. Daripada buang energi buat clear semua target, dia milih fokus naikin combat power team buat persiapan fase endgame. Masalah utamanya, margin of error mereka sekarang beneran 0% karena penalti udah nyentuh angka 99. Satu kesalahan kecil lagi, sistem bakal memicu Ragnarok dan ngereset semuanya tanpa ampun. ラグナロク Di tengah ketegangan itu, insting tajam Shen nangkep ada yang ganjil dari interaksi Juice sama Victor tadi. Dia sadar kalau kombat dialog mereka berdua nunjukin sejarah pertarungan yang jauh lebih dalam dari sekadar musuh biasa. Buat ngejawab keraguan itu, Andy ngebongkar rahasia resource management internalnya. Dia ternyata sengaja ngepartisi otaknya sendiri buat ngunci persona Victor yang overpower selama seabad penuh biar gak lepas kendali. Nah, dari situ, Andy nyadar satu blind spot fatal. Yaitu Victor udah tahu soal eksistensi Galaxy sebelum aturannya resmi ditambahin. Ini bukti kuat kalau Victor punya akses ke metadata dari timeline yang beda. Dan bener aja, efek penambahan Galaxy langsung nge-rewrite realitas server secara real time. Semua orang dipaksa adaptasi instan sama environment kosmik baru yang tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Momen chaos itu dimanfaatin Juice buat ngedrop insight paling gila kalau dunia ini sebenarnya lagi terjebak dalam looping. Medan tempur mereka bukanlah garis lurus, melainkan siklus wipeout dan reboot yang terus berulang. 神の手によって Sambil nahan beban mental, Juice ngaku kalau strategi solo carry-nya di masa lalu selalu gagal total. Makanya dia ngebentuk Union sebagai squad raid khusus yang didesain buat nembus mekanik bos utama dan mutusin siklusnya. 神を殺せる Mendengar fakta itu, tim langsung nyari celah logika kenapa cuma memori Juice yang gak kereset. Sistem harusnya ngehapus semua data pemain, jadi pasti ada bypass mechanism eksternal yang dipakai buat ngakalin aturan server. Ternyata tebakan mereka bener, Juice ngegunain artefak bernama Arc sebagai save state pribadinya. Alat itu ngasih dia privilege buat bawa semua meta knowledge, taktis lompat ke server baru setiap kali kiamat terjadi. Biar timnya makin paham stakes-nya, Juice ngejelasin kalau proses riset itu bukan cuma hapus data, tapi beneran penghancuran fisik planet secara brutal. Gak ada satupun safe zone yang tersisa buat kabur keluar angkasa. 粉々にな Tapi untungnya, proses reboot itu ninggalin semacam glitch fisik berupa puing-puing bumi lama yang ngorbit di sekitar planet baru. Puing-puing inilah yang jadi bukti otentik kalau siklus kehancuran itu emang nyata. Fakta itu langsung bikin Fuko sadar soal mekanik skillnya sendiri. Ternyata meteor yang sering dia panggil itu bukan random spawn, melainkan sistem yang narik aset sampah dari loop sebelumnya buat ngasilin damage maksimal. Buat matahin sisa keraguan, Juice pakai taktik validasi mikro dengan nunjukin posisi tahi lalat rahasia di balik telinga Andy. Detail fisik yang cuma dimiliki Victor ini sukses nge-bypass blokade memori Andy secara instan. ジュイスさん、いつ見たの？ Dari situ kebongkar juga perbedaan mekanik survival mereka. Kalau Juice butuh artefak buat lompat timeline, Victor justru murni ngandelin passive skill undead-nya buat nge-tank damage kiamat secara langsung tanpa mati. ループが星の破壊と再 Setelah semua kartu kebuka, Juice nurunin egonya dan milih posisi sebagai martir. Dia naruh nyawanya sebagai jaminan demi ngunci loyalitas absolut timnya buat ngejalanin raid terakhir yang tingkat kesulitannya mustahil. 最後まで Lihat dedikasi bosnya, moral tim langsung rebound ke titik puncak. Biarpun markas mereka sekarang cuma sisa meja batu darurat, sinkronisasi psikologis, mereka justru makin solid buat ngehajar endgame. Gak pakai lama, sistem langsung ngedrop 4 bounty class berat sekaligus buat ngeburu Uma musim. Ini sinyal keras kalau difficulty curve udah disetting ke level nightmare, dan mereka gak boleh lengah sedetik pun. ユーマウィンターの Selain fokus ke misi PvE, Juice juga ngeplot strategi buat counter-attack faksi under pimpinan Billy. Mereka harus main di dua front sekaligus buat ngerebut balik Ark sebelum musuh nge-trigger kiamat duluan. Sebagai langkah pembuka,
Juice ngedeploy Andy dan Fuko buat misi intel gathering nyari artefak buku misterius. Kalau buku itu beneran nyimpen metadata dari loop masa lalu, itu bakal jadi cheat code paling fatal buat menangin perang ini. 過去と未来が描かれた Juice langsung ngadain briefing darurat buat ngasih misi krusial ke Andy dan Fuko. Targetnya adalah nyari artefak buku yang nyimpen data masa lalu dan masa depan dunia. あるアーティファクトによって描かれている。 Fuko kaget, bukan main karena deskripsi artefak itu cocok 100% sama manga shoujo favoritnya. Ngebuktiin kalau penulisnya bukan orang sembarangan. ぜひ、君たちに任せたい。 Buat ngeyakinin tim, Juice ngebongkar rahasia gelap dunia yang terus-terusan kena riset, dan gimana dia sama Victor manfaatin artefak Ark buat survive dari kiamat. アークと呼ばれるアーティファクトによってそのルー Sebagai bukti absolut, Juice nunjukin volume 20, yang isinya persis sama invasi alien kemarin, nunjukin betapa berbahayanya bocoran informasi di buku itu. Karena penerbit pasti bungkam soal identitas penulis, Top ngasih ide taktis buat nyusup dari dalam, yaitu dengan cara bikin naskah manga tingkat dewa buat narik perhatian mereka. 1101貫 Begitu sampai di ruang kerja, Fuko langsung kena mental breakdown karena dia cuma pembaca biasa, tapi Andy maksa dia buat tetap maju jadi otak utama proyek ini. そこには大きな Andy ngambil alih beban teknis kayak background dan komposisi, nyuruh Fuko fokus 100% buat nuangin emosi dan romansa ke dalam karyanya. お前はただ自分がし、 Momentum berubah pas Fuko sadar, kalau buku ini bisa jadi kunci buat nge-counter pengkhianatan Billy, bikin motivasinya langsung melonjak drastis buat beresin misi. 自分の気持ちが Tanpa kasih napas, Andy masang target super ketat buat draft awal, maksa seluruh anggota markas buat turun tangan jadi asisten dadakan. 筋トレしてろ。お前のの、 Biar kerjanya makin ngebut, Miko masangin lengan robot yang dikendaliin lewat gelombang otak. Sayangnya alat itu malah overload, karena Fuko belum biasa nahan feedbacknya. でも全然うまく動か Lihat situasi kacau, Tatiana langsung ngambil alih sesi latihan mental, ngajarin Fuko cara sinkronisasi fokus karena sistemnya mirip banget sama armor tempurnya. 得意よ Berkat adaptasi cepat, Fuko mulai nemuin ritme kerjanya, sementara Andy ngeksekusi garis gambar dengan presisi dan kecepatan brutal layaknya mesin cetak. Sambil kerja, insting analisis Fuko jalan, dia nyadar ada gap aneh di naskah aslinya, seolah penulis sengaja nge-skip detail penting di momen klimaks. リアルタイムで読んでてあれ Juice langsung nangkep sinyal bahaya itu, nyimpulin kalau Akira sengaja nyembunyiin data masa depan biar gak jatuh ke tangan musuh. どの駒を手伝おうか。 Begitu tugasnya rampung, Fuko langsung infiltrasi ke markas penerbit sendirian, ninggalin Andy di luar biar penampilannya gak memicu kecurigaan security. 本当ごめんね Di dalam, editor bernama Tamako langsung kena mental shock. Pas tahu naskah set tebal itu dikerjain cuma dalam tempo super singkat. それだけでこれ書いたの Meski secara teknis artnya dikritik habis-habisan karena kaku, Tamako tetap ngakuin kalau jiwa dan emosi dari sang pahlawan utama berhasil nembus pertahanan kritiknya. 君が本当にこのヒーローが Paid Access VIP. Fuko langsung ngecek naskah asli di ruang arsip dan nemuin bukti fatal. Kalau teksnya gak kena efek translasi dunia, fix itu artefak murni. Fuko makin neken editornya dengan analisis tajam soal konflik yang dipotong, nunjukin kalau dia bukan sekadar fans biasa, tapi paham betul pola pikir sang penulis. なのよやっぱ Juice yang mantau dari jauh langsung ngasih instruksi taktis buat ngamanin jalur komunikasi. Karena monopoli informasi ini adalah penentu kemenangan lawan Under. 情報を独占し、 Karena negosiasi mentok, Andy tiba-tiba ngambil alih pakai taktik intimidasi brutal, maksa editor itu buat nyambungin panggilan langsung ke Akira. Pressure itu berbuah manis, Akira akhirnya ngerespon dan ngasih tantangan terbuka buat ketemuan di Kanada, ngebuka jalan baru buat pertempuran mereka. 二人一緒にね。 Buat mensing target keluar, Fuko ngajuin proposal nekat, buat jadi juri, manfaatin posisi buat dapet akses langsung ke sang target utama. でも変わってもらえませんか Strategi mereka gokil, Fuko sengaja bikin karya buat narik perhatian. Tujuannya murni buat ngebuka jalur komunikasi rahasia yang selama ini tertutup rapat. ためにもっと大きな糞を呼べるようになる。 Perjalanan, Andy mulai bedah intel musuh, sadar kalau target mereka punya akses data tingkat tinggi, karena tahu persis rute dan teknologi pergerakan mereka. の技術で3時間でいけるって、 Analisis Andy makin tajam, keheningan 20 tahun tanpa jejak fisik ngebuktiin kalau target ini bukan orang biasa, melainkan anomali dengan skill tingkat dewa. 面白い。 Begitu sampai di titik kumpul, Andy langsung set perimeter tempur, ngasih instruksi fatal buat langsung serang titik buta kalau ada pergerakan mencurigakan. まずは足だ。 Tiba-tiba Akira muncul dari blind spot, dan tanpa babi bu Andy langsung ngelepas tebasan kilat buat ngetes refleks dan pertahanan murni si pendatang baru. 何の、 Tapi Akira malah mainin mental mereka,
Dia sengaja ngebongkar semua rahasia tingkat tinggi, buat ngambil alih momentum, dan pegang kendali negosiasi. して神の Gak cuma omong kosong, Akira langsung ngetes mental tempur mereka dengan manggil entitas buas, maksa Andy dan Fuko masuk ke mode survival instant. 最高のエンドを見せてくれ。 Lihat manuver Akira yang gak masuk akal, Andy langsung kalkulasi ulang, nebak kalau itu efek artefak langka yang bikin pergerakannya mustahil diprediksi. アーティファクトの可能性もある。 Di sisi lain, ancaman sebenarnya terungkap. Entitas itu punya haks brutal yang bisa ngubah target jadi objek mati, bikin pertahanan fisik gak ada gunanya sama sekali. Kok hampir aja gegabah mau nerobos masuk, tapi Akira langsung ngecat momentumnya, ngingetin kalau maju tanpa DPS yang cukup cuma bakal jadi misi bunuh diri. Situasi makin chaos pas wujud asli Otom muncul. Skalanya masif banget, dan ngasih pressure gila, yang bikin formasi mereka langsung terancam bubar. Setelah ukuran, Andy mutusin buat main kotor. Dia sengaja mancing musuh, buat nelan dia biar bisa nge-burst damage langsung dari organ vital di dalam. Sialnya musuh sadar dan langsung ngunci semua akses masuk, maksa Andy buat bakar HP-nya sendiri demi ngelepas serangan penetrasi jarak dekat. クリムゾンバレット Gila, serangan fatal Andy di tank gitu aja tanpa lecet, dan musuh langsung counter cepat yang bikin kaki Andy kena efek hex mematikan. 足が本になってくよ。 Melihat partinya kena corner, Akira akhirnya turun tangan, nge-cast skill manipulasi realitas, buat ngerusak ritme serangan musuh secara instan. Tanpa kasih napas, Akira nge-chain kombonya dengan proyektil ledakan area, ngasih damage kejut yang sukses mecah konsentrasi si monster raksasa. Manfaatin stun singkat itu, Akira langsung nge-spawn kendaraan taktis buat evakuasi darurat, sadar betul kalau adu mekanik lebih lama bakal berujung wipe out. Udah aman di udara, Akira ngebongkar kelemahan fatalnya, ternyata salah satu lengannya cuma ilusi yang ngebatasin limit penggunaan skill tempurnya. 書いて具現化できるのは一つまでだ。 Balik ke markas, Akira ngasih ultimatum keras, ngingetin kalau mereka butuh power spike drastis dan harus berani ambil resiko fatal kalau mau menang. だがいいならオールインだ。 Andy langsung setuju tanpa ragu, dia sadar betul kalau gap kekuatan dia sama Victor masih terlalu jauh, jadi dia butuh buff instan ini buat survive. Dan latihan dimulai dengan cara paling brutal, Akira langsung nge-hacks Andy jadi objek mati, maksa mereka buat nyelam ke memori masa lalu demi ngebuka potensi sejati. Begitu masuk ke memori, Fuuko langsung nyadar posisinya terekspos di tengah gurun, dan bener aja, dia langsung kena ambush tembakan dari arah tebing. Untungnya refleks Andy di masa lalu ini gila banget. Dia langsung narik Fuuko dari blind spot, dan nembak balik buat nekan pergerakan musuh. Tapi masalahnya, Andy di era ini belum kenal siapa-siapa, jadi Fuuko harus putar otak buat ngejelasin identitasnya tanpa bikin curiga. Buat dapetin trust mereka dengan cepat, Fuuko pakai taktik intelijen. Dia langsung nyebutin posisi presisi tato di tubuh Andy, yang cuma diketahui orang terdekat. 1865 Sambil ngisi stamina di bar, Andy ngejelasin kalau partinya sekarang lagi roaming buat ngebersihin sisa-sisa kriminal pasca Perang Saudara. Momentum santai berubah tegang pas Andy mulai interogasi dari mana Fuuko tahu rahasianya, dan jawaban jujur Fuuko malah bikin suasana makin canggung. 未来じゃいつも Tak mau kehilangan jejak target utamanya, Fuuko langsung all in nawarin diri buat join party mereka, ngebawa resiko tinggi demi ngebuka memori Andy. Andy gak gampang percaya gitu aja. Dia langsung ngasih mental test brutal, pakai revolver isi 1 peluru buat ngukur seberapa besar nyali Fuuko. おうて生きていたなら Tanpa ragu sedikit pun, Fuuko narik pelatupnya ke kepala sendiri, ngebuktiin kalau tekadnya jauh lebih kuat dari ancaman kematian. Ternyata itu bukan cuma modal hoki, Fuuko udah nge-slide of hand pelurunya duluan, nunjukin battle IQ yang bikin Andy langsung ngakuin kemampuannya. Atasnya, pas mereka lagi lengah, musuh ngeflank dari blind spot dan ngelepasin tembakan fatal yang langsung nge-wipe out seluruh party dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, Fuuko baru nyadar kalau Andy pakai badannya sendiri, jadi mid shield buat nahan damage mematikan, biar dia tetap aman. Dari damage fatal barusan, Andy akhirnya sadar soal passive skill immortalnya, dan langsung ganti meta ke pertarungan jarak dekat, karena dia gak perlu takut mati lagi. 死なねえなら Setelah nge-clear area, Andy ngasih tribute terakhir buat partinya yang gugur, netapin rutinitas tahunan, biar memori mereka gak pernah hilang. Menjak insiden itu, dinamika mereka berubah, Fuuko terus ngikutin Andy grinding dari satu tempat ke tempat lain ngelewatin berbagai macam konflik. Lagi downtime di camp, Andy ngebuka diskusi filosofis soal kematian, nganggap kalau mati itu cuma sekadar berhentinya fungsi motorik otak.
Tapi Fuko nge-counter logika itu. Dia nekenin kalau kematian sejati baru terjadi pas eksistensi seseorang, udah bener-bener kehapus dari ingatan orang lain. Gara-gara deep talk itu, Andy akhirnya ngebuka data memori paling tuanya di tahun 1865. Ngasih clue krusial buat nyelesain misi Fuko. Tepat pas objektifnya kelar, limit sinkronisasi Fuko habis, badannya mulai nge-glitch tanda, dia bakal ditarik paksa balik ke dimensi aslinya. なんだ Sebelum koneksinya putus total, Fuko langsung ngedrop koordinat dan jadwal spesifik di masa depan, biar Andy bisa nemuin dia lagi pas momennya tiba. 私逃げた Dan kejutan gila terjadi, bukannya ditarik ke masa depan, sistem malah nge-spawn Fuko tepat di titik awal memori Andy di Washington DC, tahun 1865. Sementara itu, di kedalaman ruang mental, Victor dan Andy berdebat sengit soal eksistensi jiwa. Victor murni ngandelin logika fisik, dia yakin kalau nyawa itu cuma sebatas aliran darah yang mompa oksigen ke otak. でさ、信じなよ。その Tapi Andy ngebantah keras, dia butuh konsep jiwa sebagai anchor, biar identitas dan ingatannya gak hilang, walau fisiknya hancur berkali-kali. 信しなよ。いつか僕が Gak jauh dari sana, di realita tahun 1865, Victor langsung ngasih pressure mental ke Fuko. Taktik Victor licik banget. Dia mau manfaatin celah sistem dimensi ini buat ngehancurin kesadaran targetnya secara permanen. お前は記憶の次の章 Ibaratnya kalau mental gadis itu hancur di sini, Victor bakal dapet free pass buat ngebajak kendali tubuh asli Andy di dunia luar. 12月までが記録されている Tak mau mati konyol, Fuko langsung dash kabur sampai distorsi ruang ngebawa dia ke area Shinjuku modern. Sayangnya Victor gak ngasih napas dan langsung charge energi buat serangan fatal. Tanpa babi bu, bebasan darah AOE masif dilepasin buat mutus semua rute pelarian dan nge-zone out pergerakan Fuko. Pas momentumnya udah kritis banget, Andy tiba-tiba nge-hijack sistem dan langsung counter pakai Vortex Bullet. こんな玉 Impact-nya brutal abis, Andy manfaatin energi kinetik putaran darah buat ngancurin guard Victor sampai badannya terbelah dua. Momentum berbalik, Andy langsung pakai teknik Repair Glide buat ngebus mobilitas tempurnya ke tingkat ekstrim. 君どこない Logikanya gila, dia jadiin regenerasi darah di kakinya sebagai thruster buat ngimbangin attack speed Victor di udara. Lihat lawannya makin agresif, Victor langsung cast Dead Road buat ngasih damage area yang nggak bisa di-dodge. Sadarnya kalah power, Andy mutusin jadi mid shield, dan sengaja nahan Fuko di punggungnya sambil nerima damage. してくれたんだ俺の姿勢が Taktiknya jenius, dia manfaatin kontak fisik yang lama buat numpuk charge unlock sampai menyentuh titik overload. Begitu charge-nya penuh, Andy langsung nembakin jari-jarinya yang udah di-infuse sama kutukan mematikan Fuko. Ini bukan proyektil biasa, jarinya berfungsi sebagai homing beacon yang nempelin debuff fatal langsung ke tubuh Victor. 所詮ただのフィンガー Efek berantainya langsung aktif, ledakan gas masif ke trigger otomatis buat ngasih burst damage pertama ke target. 不運かなぜ Gak berhenti di situ, environment ikut nyerang lewat hantaman kereta api yang nge-cancel total proses regenerasi Victor. Victor nyoba desperate move dengan maksa regenerasi dari sisa kepalanya buat kabur dari kill zone. Tapi apesnya pesawat jatuh langsung ngasih finishing blow, bikin sistem pertahanan Victor jebol dan dia tersegel ke dalam artefak. Di dalam segel, ego Victor akhirnya runtuh pas dia sadar kalau variabel chaos dari Fuko sukses ngancurin skenario absolutnya. 俺はあいつを殺す Karena dimensi ini udah mulai kolaps, Andy harus buru-buru nyari cara buat ngeluarin kesadaran Fuko dengan aman. 泣くなよ Sebagai eksekusi terakhir, Andy ngambil langkah drastis lewat ciuman buat nge-trigger unlock yang bakal melontarkan Fuko balik ke dunia nyata. になったよお前を口説く Balik ke dunia nyata, memori masa lalu Andy perlahan mulai terungkap. Fuko yang masuk ke sana langsung dihadapin sama Victor, kepribadian asli yang selama ini bersemayam di tubuh Andy. あの元の人格、ビクトルに遭遇。 Victor jelas gak tinggal diam dan nyoba ngambil alih tubuhnya secara paksa. Untungnya, Andy yang udah berevolusi pemahamannya soal kematian, datang tepat waktu buat nyelamatin Fuko dari situasi kritis. 中将まで追い詰められたフーコだったが、 Pertarungan sengit di dunia memori pun pecah. Andy yang udah seimbang kekuatannya langsung kolaborasi sama Fuko buat nyiptain jurus baru Unlock Bullet buat ngehajar balik Victor. 力を得ていたアンディは、フー Ngeliat potensi besar dari kombinasi mereka, Victor akhirnya ngaku kalah dan nitipin tugas berat ke mereka berdua. Lewat ciuman perpisahan, Fuko sukses ditarik balik ke dunia nyata.
との戦いを託すことを決める。 Sementara itu di dunia nyata, situasi langsung memanas. Rip ngancem Akira buat ngebokorin masa depan yang belum digambar. Atau dia bakal ngebunuh Andy dan Fuko yang lagi terkapar. Akira jelas nolak mentah ancaman itu. Tapi Sean yang haus, kekuasaan gak peduli perintah Rip, dia langsung ambil inisiatif buat nyerang duluan demi posisi yang lebih tinggi. てる後ろの二人。 Gila, refleks Akira bener-bener di luar nalar. Dia berhasil ngeblok serangan fatal Sean pakai artefak penanya, ngebuktiin kalau dia bukan sekadar tukang gambar biasa. を殺せば、俺はあんたより。 Manfaatin momentum, Akira langsung ngasih serangan balik yang telat. Dia deklarasi dengan tegas kalau kali ini, giliran dia yang bakal nyelamatin nyawa mereka berdua. Jauh sebelum kekacauan ini, Akira cuma anak biasa yang punya imajinasi liar. Dia sering banget bikin cerita dan gambar buat bikin ibunya tersenyum bahagia. 漫画の読み聞かせで寝つく。 Tapi takdirnya berubah drastis pas dia nemuin artefak G-Liner. Begitu disentuh, otaknya langsung di-overload sama memori masa lalu dan masa depan dari putaran waktu ini. Panik dapet info segila itu, dia niatnya mau ngasih tahu ibunya. Apesnya, di momen yang sama dia malah terpilih jadi negator, dan efeknya bener-bener brutal. 今度。 Kutukan unknown bikin eksistensinya kehapus total dari persepsi makhluk hidup lain. Ibunya sendiri bahkan nggak bisa ngeliat, denger, atau ngerasain sentuhannya sama sekali. Terjebak dalam isolasi absolut, Akira mutusin buat pakai satu-satunya cara komunikasi yang tersisa. Dia bakal nyalurin semua info masa depan itu lewat medium komik. Strateginya berhasil. Dengan nama pena Unknown, karyanya meledak di pasaran. Ini jadi taktik cerdas buat nyebarin intel krusial tanpa ngelanggar aturan kutukannya. たくさん練習をして。 Berbekal memori masa depan, Akira ngelacak lokasi Andy yang lagi latihan di Jepang. Dia tahu betul kalau intervensi langsung dibutuhin buat ngerubah nasib buruk yang udah tertulis. この機会を逃 Lihat Andy secara langsung bikin emosinya pecah. Dia sadar banget seberapa berat beban dan penderitaan yang harus ditanggung para negator demi ngalahin Tuhan. 早く生きられるならな。 Di timeline asli, absennya Akira berujung pada kekalahan telak dan kematian Fuuko. Gak mau tragedi itu kejadian, dia nekat nyari celah di aturan buat ikut campur langsung. そんなことあ Klik ke pertarungan saat ini, Akira langsung ngasih intel krusial ke Andy soal posisi musuh yang kasat mata. Dapet aba-aba, Andy gak buang waktu, dan langsung siap eksekusi. Serangan area pakai deadline sukses nebas Sean yang lagi mode stealth. Kalau aja Akira gak ngasih peringatan, Fuuko pasti udah mati dibunuh dari blind spot. Kehilangan satu anggota gak bikin Rip mundur. Dia malah nawarin gencatan senjata sementara, karena mereka punya target yang sama buat nangkep Autumn duluan. は国取り。ファンは Sadar, kalau Autumn terlalu kuat, buat dihadapi sendiri, Fuuko setuju buat aliansi taktis. Kadang kerja sama-sama musuh itu, opsi paling logis, buat survive di medan tempur. 全てをかけられる。 Sekarang, dua faksi yang tadinya musuhan terpaksa gabung kekuatan. Mereka harus sinkronisasi serangan buat numbangin monster raksasa yang udah siap ngebantai semuanya. Sambil melesat di udara, tim langsung dapet instruksi krusial buat manfaatin momentum karena target utama mereka sekarang udah di depan mata dan siap dieksekusi. 今の君たちならきっとできる。 Tapi masalahnya, monster itu sadar posisinya terancam. Jadi dia langsung mutasi ke fase berikutnya buat ningkatin defense dan daya hancurnya secara drastis. フェーズが変わりつつある。 Gak mau buang waktu, Andy langsung nebas armor luarnya, tapi dia sadar kalau monster sialan itu terus regenerasi dengan cara nyerap energi dari sandera di dalamnya. Buat nembus pertahanan tebal itu, Andy ngebuff pedangnya pakai darah sendiri, terus ngelepasin tebasan brutal yang sukses ngerobek telak armor si monster. Melihat celah terbuka, Rip nyoba ngasih follow up attack dari udara, sayangnya damage outputnya terlalu kecil, gara-gara wujud fisiknya yang masih bocah. Sadar serangan biasa agak mempan, Akira ambil alih zone control dengan nyiapin artefak pamungkas, sambil minta timnya buat nahan aggro musuh selama dia casting. 確実にオータム。 Sambil nunggu casting kelar, Rip manfaatin kelengahan musuh buat ngebait serangan, langsung dash ke depan buat ngasih pressure tambahan. Pas timingnya pas banget, Akira nembakin artefak pengatur waktu ke arah Rip, maksa sel tubuhnya buat berevolusi instan, ngelewatin limitasi fisiknya. Akibatnya, wujud Rip langsung balik ke mode, balikin semua stats, dan combat power yang sempat hilang gara-gara debuff sebelumnya. そいつは使った。 Tapi buff gila, itu punya backlash fatal. Tubuh Akira mulai hancur, karena dia ngorbanin eksistensinya sendiri demi ngasih advantage taktis buat tim. 使ったよ。
Gak mau pengorbanan itu sia-sia, Andy langsung ambil momentum buat dive ke titik buta musuh, nusuk inti pertahanannya pakai pedang darah. Momentum berbalik, Rip langsung ngambil alih komando, nyuruh Andy buat DPS jarak dekat sementara Latla nge-cover area depan dari rentetan proyektil musuh. 奴の弾幕を抜けるのにお前 Terpojok, habisan. Si monster ngelepasin minions, buat crowd control. Terus, mutasi lagi ke wujud final yang jauh lebih mematikan buat counter attack. Kalau wujud musuh makin gila, Rip sukses ngebaca pola serangannya, nge-dodge dengan mulus dan langsung ngasih tebasan telak ke titik vital. Tanpa kasih napas, Andy nge-combo serangan itu pakai proyektil darah bertekanan tinggi yang udah di-stack sama efek kesialan mematikan dari Fuko. Strategi baiting mereka sukses besar. Karena proyektil tadi cuma pancingan buat manggil serangan meteor raksasa yang bakal nge-wipe out musuh dari map. Ledakan brutal langsung nyapu bersih area pertempuran. Ngehancurin armor wujud final, musuh sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Setelah inti musuh hancur total, ancaman utama kelar, tapi Rip langsung switch target dan manfaatin situasi chaos ini buat nuntut artefak Ark. ソウルキャリバーを回収してくれ Rip nolak mentah-mentah buat aliansi. Karena dia tahu bos mereka bakal monopoli artefak itu, jadi dia milih jalur solo player buat nyuri paksa. 別れるだろうしアークは Di tengah ketegangan itu, Latla nyerahin sisa artefak pena yang udah hancur ke Andy sebagai bukti pengorbanan taktis yang bikin mereka bisa menang hari ini. おそらくは否定 Tempuran panjang akhirnya cooldown, Andy, dan Fuko tepar kehabisan stamina, tapi setidaknya quest utama mereka buat numbangin monster itu udah clear 100%. Sementara itu, di zona bersalju yang beda banget, Juice langsung gerak cepat nemuin kontak baru buat nyusun setup strategi di stage berikutnya. 紅茶はあるかい